pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar gak repot, pakai iPod. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Weekend Webinar Indo Premier Sekuritas ya. Bersama saya Imam Gunadi, investment spesialis dari Indo Premier Sekuritas, dan pada siang hari ini, teman-teman ya, kita akan membahas sebuah topik yang menarik ya. Tadi pagi kita udah sama-sama belajar analisis teknikal, khususnya kita sudah belajar mengenai Fibonacci ya. Kita mengetahui turning point, reversal point itu di mana menggunakan tools yang namanya Fibonacci atau technical analysis. Namun pada siang hari ini kita akan menggunakan tools yang berbeda nih ya, yaitu menggunakan valuasi, teman-teman. Valuasinya seperti apa, metode apa yang digunakan nanti akan disampaikan oleh pemateri kita siang hari ini. Dan sebelum kita masuk ke webinar, di sini ada beberapa peraturan yang tentunya harus sama-sama kita sepakati bersama ya, teman-teman. Tentunya ini supaya webinar kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, peraturannya apa aja? Pertama, diharapkan teman-teman, Sobat iPod semuanya dapat menggunakan nama lengkap ya, sesuai yang dicantumkan saat registrasi. Kalau misalkan belum sesuai, teman-teman silahkan rejoin atau rename terlebih dahulu. Yang kedua, silakan nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan ya, itu sampaikan ke kolom Q&A ya, jadi bukan di kolom chat ya. Dan kolom chat ini hanya kita gunakan untuk interaksi saja ya antar peserta dan juga narasumber kita siang hari ini. Kemudian yang ketiga ya, menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara dengan menuliskan kalimat yang sopan dan tidak mengandung sara. Dan yang terakhir ya, dilarang merekam materi webinar untuk disebarluaskan karena materi dalam webinar ini tentunya memiliki hak cipta, baik itu atas nama Indo Premier Sekuritas dan juga narasumber ya, teman-teman ya. Oke, itu adalah beberapa peraturan yang harusnya sama-sama kita sepakati, teman-teman, karena tanpa peraturan ini tentunya webinar kita tidak akan berjalan dengan lancar. Dan teman-teman, nanti di ujung acara akan ada door prize ya. Jadi teman-teman diharapkan tetap stay tune terus di webinar ini dan nanti akan ada syarat dan ketentuan untuk dapetin door prize-nya. Oke, dan siang hari ini untuk pemateri siang hari ini ya, Value Your Valuation ya, akan dibawakan oleh Mang Amsi ya. Beliau ini adalah founder dari Syariah Saham ya. Mungkin teman-teman juga udah join grup Telegramnya yang ramai banget ya. Kemudian juga paling udah follow juga Instagramnya dan memang udah nggak asing lagi untuk kita semua ya. Dan saat ini Mang Amsi sendiri sudah join di tengah-tengah kita. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Mang Amsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Imam, selamat siang tim iPod maksud saya. Oke, Mang Amsi, ini kayaknya materi yang sangat menarik sekali ya Mang Amsi ya, karena tanpa hal ini kita tidak bisa menentukan kapan kita melakukan masuk ke sebuah saham atau kapan kita keluar di sebuah saham, apalagi yang namanya apalagi kalau bukan yang namanya valuasi nih Mang Amsi. Dan mungkin Mang Amsi boleh sedikit dijelasin mengenai sneak peek yang akan dibahas pada siang hari ini, kira-kira mau bahas apa nih Mang Amsi? Oke, makasih Mas Imam. Jadi teman-teman semuanya di siang ini kita akan coba belajar tentang sebenarnya analisis fundamental itu pada akhirnya kan menakar nilai wajar. Nah, menakar nilai wajar ini biasa diistilahkannya dengan valuasi gitu. Value your valuation itu artinya menilai seberapa wajar sebuah saham dinilai dari sisi fundamentalnya gitu. Mungkin kalau di teknikal kan ada target, support, resistance gitu ya. Nah, support resistance-nya kalau di fundamental sendiri ada yang namanya valuasi, apakah ini
masih murah atau sudah mulai mahal gitu. Nah, dan di siang ini kita akan belajar cara-cara sederhana saja. Jadi mungkin ekspektasinya kalau saya menerangkan hal yang rumit, tidak. Jadi saya bicara atas nama pemula untuk pemula begitu. Jadi bukan expert ya, bukan seperti judulnya. Jadi tidak seperti judulnya. Saya hanya mencoba menyederhanakan sesuatu yang dianggap rumit menjadi mudah dipahami sesuai dengan tingkat pemahaman kita terhadap saham itu sendiri. Mungkin gitu, Mas Imam. Oke, sepertinya menarik banget ya teman-teman ya. Mungkin yang seperti kita tahu memvaluasi sebuah perusahaan itu adalah sesuatu yang rumit. Nah, Mang Amsi ini akan menjelaskan kita betapa sederhananya menilai atau menakar suatu harga saham apakah wajar atau tidak ya, seperti itu ya Mang ya. Oke, Mang Amsi, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyampaikan materinya Mang Amsi. Terima kasih Mas Imam. Kita akan boleh share ya berarti. Boleh Mang Amsi, silahkan. Siap. Mohon izin ya teman-teman sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih Mas Imam Gunadi yang berkenan menjadi teman saya di siang hari ini. Kemudian juga IPOT, Indo Premier, telah memberikan kesempatan buat saya untuk sharing di tengah teman-teman semuanya di siang hari ini. Kemudian juga seluruh peserta dan teman-teman yang hadir di siang ini menyempatkan untuk sama-sama belajar. Jadi teman-teman, saya hanya fasilitator saja, bukan sebagai mentor, bukan sebagai expert. Saya hanya sharing apa yang pernah saya lakukan saja dalam memvaluasi sebuah saham ya. Dan ini menjadi nanti bisa menjadi bekal buat kita untuk supaya lebih tenang dan nyaman berinvestasinya, karena kita tidak dikejar-kejar apakah ini layak atau tidak saham,nya apakah kemahalan atau tidak, atau misalnya bahkan sahamnya nggak punya fundamental karena cuman mekanisme pasar aja yang menaikkannya, tapi tidak diiringi atau tidak didorong dengan potensi yang ada di saham itu sendiri. Nah, tema tentang value valuation ini mungkin lebih spesifik bagaimana kita menentukan nilai wajar suatu saham berdasarkan rasio-rasio yang bisa kita gunakan untuk menakar itu. Oke. Sebagai perkenalan mungkin saya kira sebagian besar sih setidaknya kalau yang digabung di Syariah Saham kenal ya, tapi mungkin bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Mang Amsi. Nama aslinya sih Asep Muhammad Saiful Islam gitu, tapi karena kepanjangan akhirnya disingkat jadi Amsi saja. Kemudian juga sehari-hari saya sebenarnya guru ya teman-teman, dan gurunya pun guru bahasa Arab, jadi tidak ada hubungannya dengan saham. Jadi mohon maaf kalau nanti banyak perhitungan yang mungkin kok ngitungnya sederhana banget Mang ya. Ini karena pendekatannya dari seorang pemula, kemudian juga seorang yang bukan di bidang itu untuk di bidang spesialisnya bukan di bidang saham begitu, di bidang valuasi, tapi saya suka dan passion di situ. Jadi intinya kalau tentang saham syariah saya memiliki data-data yang sering saya kumpulkan. Bahkan tadi sebelum mulai acara pun saya sedang menyusun sebuah video tentang dividen misalnya, dan itu belum saya rilis ya. Jadi saya suka dengan saham dan saya selalu passion untuk mengulik-ngulik tentang terutama saham syariah apapun, misalnya dari mulai fatwanya, dari mulai pergerakan atau pertumbuhannya, dari mulai fundamentalnya dan seterusnya. Kemudian yang akan menjadi dasar kita di siang hari ini saya kutip dari slide-nya Pak Budi, guru saya. Jadi memutuskan atau misalnya menentukan kita di saham itu yang paling penting adalah pricing the value gitu, not valuing the price. Artinya kita lebih fokus pada bagaimana menilai atau menakar nilai wajar saham tersebut, bukan misalnya menilai harganya gitu. Karena harga itu kan kesepakatan pasar antara penjual dan pembeli, bisa naik karena demand naik dan bisa turun karena supply naik gitu ya Pak. Ada hukum permintaan dan penawaran yang berlaku di situ. Kalau banyak yang beli berarti naik, kalau banyak yang jual berarti turun gitu. Dan itu belum tentu mencerminkan fundamental perusahaannya itu sendiri. Maka yang paling penting bagi kita sebagai seorang investor maupun trader saham adalah mempelajari bagaimana sih saham tersebut nilai dan harganya, apakah ada kesesuaian atau misalnya apakah justru lebih murah harga sekarang dibanding nilainya atau justru kemahalan. Nah, itu yang menjadi fokus kita pembahasan di siang hari ini. Ini juga ada petuah dari Warren Buffett.
price is what you pay, value is what you get gitu ya. Harga adalah sesuatu yang kita bayar di pasar gitu. Harga itu adalah misalnya ketika kita beli saham ABCD di harga 500 itu harga sahamnya. Tapi nilainya adalah apa yang akan kita dapatkan dari harga tersebut. Misalnya harganya 500, boleh jadi nilainya adalah 600, 700, 1000, atau boleh jadi nilainya bahkan 50, atau boleh jadi nilainya bahkan minus gitu. Kenapa? Karena ketika kita setelah dihitung, ternyata saham tersebut modalnya minus begitu ya, asetnya lebih banyak utangnya ketimbang asetnya dan seterusnya. Nah itu maka ranah valuasi ini masuk ke dalam analis fundamental lebih lanjut ya. Seperti kita tahu bahwa analis fundamental itu dimulai dengan memahami rasio-rasio keuangan. Lebih dini lagi, lebih awal lagi, fundamental itu bicara tentang bagaimana kita mendapatkan data-data fundamental, data-data misalnya yang terkait dengan bisnis perusahaan tersebut, kinerjanya, laporan keuangannya, itu yang pertama kali kita pelajari. Nah setelah itu baru kita belajar tentang rasio. Nah belajar tentang rasio misalnya rasio apa saja yang sering digunakan di saham. Misalnya ada rasio debt to equity, debt to asset, current ratio, quick ratio, dan seterusnya. Itu kita juga sudah pernah belajar tentang rasio keuangan tersebut. Nah setelah rasio keuangan, setelah itu biasanya muncul screening. Screening ini bagaimana kita memilih saham-saham yang akan kita valuasi gitu. Karena ternyata valuasi itu harus diawali dengan screening dulu. Misalnya valuasi misalnya metode A itu akan cocok ketika misalnya syaratnya begini. Misalnya syaratnya market caps-nya harus di atas sekian triliun. Kemudian misalnya dalam 5 tahun terakhir penjualannya naik terus. Dalam 5 tahun terakhir labanya naik terus meskipun sedikit. Nah itu ada screening tahap awal. Baru setelah screening ada valuasi. Nah jadi teman-teman edisi kita belajar siang ini sudah belajar di tahap hampir puncaknya gitu ya. Di tahap hampir ujungnya dari sebuah analisis fundamental yaitu valuasi tadi. Nah saya menganggap bahwa teman-teman sekarang ini udah pernah belajar tentang bagaimana mengunduh laporan keuangan, kemudian bagaimana menghitung rasio keuangan, bagaimana men-screen memilih-milih saham-saham yang akan kita valuasi. Nah, sekarang baru kita langsung ke valuasinya. Nah, kalau teman-teman masih bingung, banyak di iPod video-video edukasi tentang itu, atau juga tool-toolsnya yang bisa kita manfaatkan, misalnya stock screener ya. Saya sangat terbantu sekali dengan stock screener itu. Jadi teman-teman nanti boleh manfaatkan fasilitas dari iPod itu sendiri untuk melakukan 3 hal ya, melakukan tadi membaca laporan keuangan, kemudian menghitung rasionya, dan terakhir screening. Itu sudah bisa ada di fasilitas di iPod itu sendiri. Nah sekarang kita akan mengenali sebelum valuasi itu adalah 3 tipologi saham ya. Jadi ini secara umum saham itu digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah value stocks, yang kedua growth stock, dan yang ketiga income stocks. Value stocks itu bicara tentang saham yang turunannya metodenya adalah value investing gitu. Cara mencari value stock itu dengan cara value investing. Value investing ini model yang sering digunakan di kalangan investor di Indonesia terutama karena ini model yang paling sederhana. Jadi model investasi yang terfokus pada bagaimana kita memilih saham yang masih murah atau undervalued menurut analisis fundamental dan menyimpan saham tersebut sampai menyentuh nilai wajar yang sebenarnya. Itu adalah value investing. Di sini banyak bermacam metode yang bisa digunakan. Nanti mungkin teman-teman bisa cek satu persatu ya metodenya apa aja. Kemudian yang kedua ada growth investing. Nah, ketika kita bicara tentang growth investing, itu bicara bagaimana kita menganalisis atau mengidentifikasi, memilih dan memilah saham-saham yang mungkin secara valuasi dia katakanlah sudah mulai mahal begitu ya. Tapi dari sisi pertumbuhan laba, dia membukukan pertumbuhan laba yang signifikan atau bahkan di atas rata kinerja tahun sebelumnya. Dan kita sebagai investor tentunya berharap di masa depan saham ini mengulangi kejayaannya, mengulangi pertumbuhannya. Jadi kalau kita nggak masuk di value investing, kita bisa masuk di growth investing. Kalau kita belum mendapatkan saham yang value stock atau saham yang masih undervalued secara fundamental, kita masih bisa mencari saham yang growing, saham yang bertumbuh secara kerjanya, bertumbuh secara laba dan penjualannya misalnya. Nah, yang terakhir adalah yang paling defensif, tentunya income investing. Income investing ini bagaimana kita bisa mencari atau mengidentifikasi saham-saham yang rajin membagi dividen dengan imbal hasil tinggi. Nah, dengan ambil imbal, jadi gak cukup saja rajin, tapi yieldnya kecil. Misalnya ada satu saham di Indonesia yang mungkin teman-teman juga sudah tahu,
ada satu saham di Indonesia yang rekor ya, karena mungkin baru dia yang bisa yang seperti itu. Dia itu membagi dividen 4 kali dalam setahun, ya. Dia membagi dividen 4 kali dalam setahun, tapi kecil-kecil gitu, dividennya kecil-kecil. Misalnya nggak sampai nggak sampai berapa ya, nggak sampai 200 gitu, nggak sampai 5% gitu, nggak sampai 200 rupiah misalnya, nggak sampai 5%, nggak sampai 8%. Dia mungkin kalau digabungkan cuma 1% gitu ya, kalau dalam setahun itu cuma 1%, tapi dia rajin gitu ya. Nah itu ada di Indonesia saham yang dalam setahun itu sampai 4 kali ya, sampai 4 kali dia membagikan dividen ya, tapi yieldnya kecil. Jadi yang paling penting itu bukan hanya dia rajin, tapi juga harus memberikan imbal hasil yang tinggi. Nah, kalau yang rutin dan imbal hasilnya tinggi, boleh kita masukkan menjadi salah satu income stocks gitu ya. Nah, kebetulan income stock ini yang syariah saya sedang bikin videonya. Nanti teman-teman boleh cek lah di YouTube saya ya. Jadi datanya sudah saya kumpulkan di tahun 2020 ini mana yang yieldnya tinggi gitu, dan nanti teman-teman boleh cek. Nah, yang kita bahas di siang hari ini tentang temanya itu, mohon maaf ya, bentar, valuasi saham. Nah, jadi valuasi saham atau saya memberikan di sini salah satu ilustrasi, ada fair value, artinya nilai wajar. Nilai wajar ini yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa menentukan ya suatu saham itu wajar atau tidak gitu. Suatu saham itu wajar atau tidak dengan menggunakan valuasi. Valuasi itu sendiri artinya adalah penilaian saham ya, penilaian saham dengan cara menentukan berapa nilai yang wajar untuk suatu saham. Jadi ujung atau tujuan kita belajar di siang ini, berapakah nilai wajar suatu saham gitu. Misalnya kita sudah beli saham ABCD di harga 100. Nah, 100 ini apakah sudah wajar, di bawah nilai wajar, di atas nilai wajar, atau sudah inline gitu. Itu saja jawabannya. Ya, jadi kalau misalnya di teknikal kita misalnya mengenali ada uptrend, ada downtrend, ada sideway gitu. Nah, kalau di fundamental tuh price in, itu yang sideway ya, katakanlah itu yang sudah price in, sudah tercermin harga wajar, nilai wajarnya. Undervalued, di bawah nilai wajar, dan overvalued, di atas nilai wajar. Nah, itu istilahnya 3 istilah utama dalam valuasi saham. Apakah dia sudah price in, sudah wajar di harga sekian, apakah masih di bawah nilai wajar, atau sudah di atas nilai wajar. Itu saja kesimpulannya, ujung-ujungnya adalah 3 hal itu ya teman-teman. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah di siang hari ini, sebelum ke metodologinya atau sebelum ke caranya, saya ingin menjelaskan dulu penjelasan dari guru saya. Jadi model valuasi saham itu sebenarnya mengecek atau mengidentifikasi gitu beberapa hal. Yang pertama adalah seberapa banyak uang akan mengalir ke perusahaan tersebut di masa depan gitu. Ini bicara tentang profitabilitas, bicara tentang penjualan, bicara tentang laba bersih gitu. Jadi semakin besar pendapatan perusahaan, semakin cepat pula kita balik modal. Itu secara umumnya seperti itu. Jadi ini bicara tentang prospek atau misalnya potensi ke depan saham ini seperti apa. Kira-kira kalau uangnya mengalir deras akan berimbas kepada laba akan berimbas kepada laba bersih per saham akan berimbas kepada rasio PER dan misalnya rasio yang lainnya, misalnya return on equity, net profit margin, semuanya akan berubah, semuanya akan terimbas dengan adanya perubahan kinerja. Yang kedua adalah berapa nilai aset perusahaan yang dapat kita jual, artinya perusahaan tersebut tutup. Ini bicara tentang solvabilitas gitu. Jadi kita harus mencari dari awal saham mana yang kalau sekiranya bangkrut masih ada yang bisa dijual gitu. Jangan sampai ketika bangkrut itu bahkan asetnya pun nggak bisa bayar utang. Katakanlah utangnya 1 triliun, asetnya 500 miliar. Itu kurang 500 miliar lagi dari mana? Nggak bisa lagi mengambil dari yang lain gitu. Dan itu sudah banyak di kita, ada lebih dari 1 saham yang ekuitasnya minus. Artinya ekuitas minus itu berarti liabilitasnya lebih besar dibanding aset. Utangnya, kewajibannya lebih banyak dibanding asetnya. Otomatis ekuitasnya minus. Kalau dilikuidasi atau misalnya dipilotkan, maka ekuitasnya, asetnya saja tidak bisa membayarkan utangnya. Beban-bebannya nggak bisa dibayar oleh aset yang ada. Ini kan perusahaan yang sudah kolaps sebenarnya, tapi kadang menarik secara teknikal dan sekarang sedang terjadi ya saham itu. Nah, bagaimana kita menyikapinya kalau teman-teman misalnya fokus pada fundamental tidak akan tergiur, kecuali kalau buat trading jangka pendek nggak masalah kan.
karena itu sifatnya hanya fokus pada harga. Tapi kalau mau nyimpen lama misalnya setahunan, hati-hati aja gitu. Bisa aja pas beli di 100, pas kita lihat lagi tahun depan sudah digocap lagi balik. Sekarang mungkin harganya di 100-an. Tapi mungkin bulan depan atau 3 bulan ke depan bahkan sudah markir lagi digocap. Kenapa? Karena memang tidak ada katalis fundamental yang mendorong dia untuk tumbuh gitu. Kemarin naik itu ya karena pasar aja gitu, rame aja, pom-pom atau apalah gitu ya misalnya, atau ada berita meskipun belum teruji beritanya langsung di expose, di blow up, akhirnya orang mau membeli dan akhirnya itu hanya mekanisme pasar, bukan karena dan teman-teman boleh lihat kalau saham-saham yang tiba-tiba bangun seperti itu biasanya justru yang melepas itu adalah institusi yang besar, ya, institusi yang besar. Kenapa? Karena istilahnya mereka nggak mau ambil rugi ya, mumpung lagi naik nih, kita keluar aja dulu. Nah, itu kan banyak terjadi sekarang. Jadi sekali lagi fundamental adalah pengaman pertama, teman-teman. Atau misalnya sabuk pengaman pertama itu fundamental. Kemudian trading plan, dan ketiga adalah money management. Jadi kalau teman-teman mempraktekkan pertama fundamental technical money management secara baik, insya Allah nggak akan ada istilahnya terjebak di satu saham dan sahamnya nggak bisa dijual juga gitu. Kalau terjebak di saham yang bagus nggak masalah, masih ada harapan untuk pulih. Terbukti saham konstruksi dulu di awal tahun kan orang pada panik. Bulan Maret lebih panik lagi karena jatuh gila-gilaan gitu. Tapi sekarang kan pada tersenyum. Adikarya, PTPP, Wika, kemudian anak-anaknya juga udah mulai pulih lagi. Nah itu karena tadi kalau prospeknya masih ada harapan harga untuk bangkit gitu. Tapi ketika kita beli sahamnya yang tidak jelas, perusahaannya pun nggak jelas, bahkan ada teman saya yang bilang ada satu perusahaan yang di kantornya cuma berapa orang lagi karyawannya, gitu, produknya pun nggak tahu di mana, apakah masih berproduksi atau tidak. Kebetulan saya kan suka mengentry laporan keuangan ya teman-teman. Saya pernah menemukan beberapa emiten yang bahkan nggak ada penjualan gitu, Rp0 di satu periode itu. Berarti dia nggak jualan apapun, dia nggak melakukan aktivitas bisnisnya gitu. Yang ada dia malah nambah beban karena terus ada beban administrasi, beban pegawai, dan seterusnya harus digaji gitu. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan harus kita hindari. Maka jawaban pertamanya adalah baca laporan keuangan gitu. Atau misalnya kalau di IPOT pakai stock focus atau stock screener supaya kita tidak terjebak di saham-saham yang nggak jelas. Yang ketiga adalah setelah tadi yang pertama seberapa banyak misalnya pendapatan di masa depan, kemudian seberapa kuat dari struktur modalnya, dan yang ketiga adalah mahal atau murahkah harga tersebut jika dibandingkan dengan perusahaan yang lain gitu dan dalam industri yang sama. Jadi gini teman-teman, kalau memvaluasi suatu saham itu tidak bijak ketika kita membandingkan antara saham consumer goods dengan saham banking gitu. Karena karakteristik dan tipologinya berbeda. Rasio keuangannya pun berbeda. Misalnya begini, kalau misalnya di pertanian. Kalau di pertanian, D rendah itu biasa karena mungkin dia sudah nggak ekspansi, nggak banyak utang. Tapi kalau di perbankan dia memang hasilnya kan dari dana pihak ketiga. Kelolaannya itu bisnisnya memang mengelola dana pihak ketiga. Pasti D-nya tinggi gitu. Pasti D-nya tinggi. Kenapa? Karena mereka mengelola dana pihak ketiga. Liabilitasnya adalah dana pihak ketiga. Beda misalnya dengan properti, beda dengan pertanian. Maka akan lebih bijak dan lebih fair ketika kita membandingkan suatu saham itu dengan peer-to-peer-nya. Misalnya ahli dengan LSIP gitu. Jangan ahli dengan Adikarya, itu beda gitu. Atau ahli dengan bahkan misalnya United Tractors. Meskipun sama-sama Astra, beda core bisnisnya. Ahli lebih ke perkebunan yang menghasilkan begitu, yang ada tanaman di situ. United Tractor kan jualan jualan alat berat. Jadi istilahnya selisih hanya sifatnya memperdagangkan barang orang lain gitu, punya pemilik prinsipal gitu ya, istilahnya jualan merek dari luar misalnya. Itu berbeda. Makanya WNTR masuknya sektor trade and service nomor 9 sektornya, sementara ahli sektor nomor 1 plantation misalnya. Nah, kita harus membedakan, kita harus memisahkan dulu itu. Jadi cari teman-temannya. Kalau misalnya perkebunan saja. Kalau pertambangan pun tidak bisa misalnya ahli Adro dibandingkan dengan Antam, itu beda gitu. Adro batubara, Antam nikel dan emas misalnya. Atau misalnya Elsa misalnya dengan TBA, itu beda juga gitu. Satu coal, satu oil misalnya. Nah, juga yang lebih penting tadi gitu. Farmasi misalnya. Kalbe Farma dibandingkan dengan Indofood itu beda, meskipun sama-sama consumer goods tapi beda subsektor. Jadi lebih bijak lagi atau lebih cermat lagi kita membandingkannya dengan satu subsektor, bukan sektor lagi tapi satu industri, satu subsektor ya.
Dan ini teman-teman perlu mengenali yang namanya klasifikasi ya, klasifikasi saham-saham misalnya yang masuk perkebunan mana saja. Di perkebunan itu ada sektor ada subsektor palawija, ada subsektor plantation, ada subsektor perikanan, ada subsektor misalnya satu lagi apa saya lupa, lain-lain misalnya. Seperti itu. Jadi itu mutlak dulu kita pelajari. Nah, kalau nggak mau ribet, enaknya di iPod itu sudah disediakan. Saya bukan promo iPod karena saya di depan iPod ya, karena saya pengguna iPod teman-teman. Saya pengguna iPod, alhamdulillah sudah mungkin sekitar 12 tahun yang lalu ya. Jadi pertama kali saya menggunakan OLT di Indonesia adalah iPod. Jadi terima kasih iPod. Dan yang pertama kali saya kenal adalah iPod itu yang dulu yang saya masih terbayang dari dulu sampai sekarang adalah warnanya gitu, warna sektoralnya gitu. Ya meskipun di OLT lain juga ada, tapi karena saya pertama kali mengenalnya di iPod, jadi saya sudah tertanam. Kalau saya bahkan bikin ini Kang Imam, kalau saya misalnya bikin tabel gitu di Excel, biasanya kalau pertambangan tuh saya highlightnya warna ungu gitu. Kemudian misalnya kalau perbankan warna biru gitu. Kalau trade itu warna jingga misalnya. Kalau infra warna hijau gitu. Kalau consumer warna kuning. Itu refleks aja. Padahal kita mungkin saking lamanya tanda kutip apa ya, terpengaruhi gitu ya, terbrainstorming oleh running trade-nya iPod gitu. Nah, teman-teman dari running trade-nya iPod itu kita juga sudah bisa mengenal sektor. Oh, kalau misalnya biru ini finance. Kalau misalnya jingga trade and service. Kalau misalnya merah basic industry. Kalau misalnya ungu gelap itu adalah industri lain-lain gitu ya. Kalau ungunya agak terang itu pertambangan. Kalau hijaunya agak terang itu hijau tipis gitu ya, hijau agak putih itu perkebunan misalnya. Saya sampai segitunya. Kenapa? Karena disitulah kita mengenali fundamental dari awal. Fundamental paling dasar adalah mengenali sektor itu dulu. Ya. Nah, baru setelah itu kita bisa mempelajari tentang misalnya laporan-laporan keuangan, kemudian rasionya seperti apa, core bisnis, karakter bisnis, nature bisnisnya seperti apa, itu nanti kita bisa pelajari secara perlahan gitu ya. Teman-teman, saya memang bukan ahli di bidang fundamental ya, jadi saya sebenarnya ya tadi lah cuman belajar berbagi pengalaman dan pengamalan bagaimana cara menilai suatu saham, dan pada akhirnya memang nilai wajar tersebut pada akhirnya ada yang tercapai ada yang tidak juga ya. Jadi pada akhirnya saya juga memahami bahwa fundamental juga akhirnya subjektif juga gitu, gak selamanya objektif gitu ya. Sama dengan teknikal kan tidak selamanya apa yang sudah kita gariskan atau yang sudah kita coret itu semuanya juga terjadi. Kadang ada fluktuasinya atau kadang jadi nggak jadi gitu, bikin lagi tren baru dan seterusnya. Sama halnya di fundamental pun sama. Nah, di siang hari ini terus terang ini materinya juga saya buat khusus untuk di sini. Jadi ada tiga metode yang kita gunakan, alternatif yang bisa kita gunakan untuk menilai atau mengukur nilai wajarnya suatu saham. Yang pertama ini yang paling dasar adalah price to book value, kemudian price to earning growth, dan analysis consensus average. Yang ini sering digunakan, sudah banyak teman-teman boleh cek lah di Google, ini banyak cerita ya tentang ini. Nanti boleh belajar lebih dalam lagi tentang dua hal ini. Tapi kalau yang ini mah apa ya namanya, metodologi saya sendiri aja gitu. Jadi istilahnya metodologi yang saya gunakan untuk mengukur nilai wajar berdasarkan pengalaman gitu. Jadi ini mungkin ya ilmunya ada gitu ya untuk ini, tapi menjadikan metodologi ini sebagai metode sederhana saya coba buat sendiri gitu dan mungkin berguna buat teman-teman. Dan kebetulan fiturnya ada di iPod, jadi memudahkan saya untuk melakukan metodologi yang ketiga ini, metode yang ketiga ini. Kita mulai dari yang mendasar ya teman-teman, price to book value. Ini sangat populer sekali. Biasanya kalau seperti saya pemula di saham, saya lebih suka menggunakan nilai wajar dengan ini dulu ya, karena ini lebih mudah dicari dan lebih familiar gitu. Tapi meskipun lebih mudah, orang juga jarang tidak jarang juga lupa dengan hal ini. Padahal ini sebenarnya simple gitu, simple sekali ya. Nah, secara umum price to book value ini bisa kita definisikan sebagai pembagian antara harga pasar saham, harga saham sekarang dibandingkan dengan nilai bukunya gitu. Ya, dengan nilai bukunya gitu. Nah, harga adalah sesuatu yang volatile dan fluktuatif setiap hari. Sementara nilai buku ini mungkin berubah setiap 3 bulan sekali kalau ada perubahan. Tapi biasanya kalau nilai buku itu tidak terlalu berubah kecuali ada aksi korporasi atau apa, karena yang dipakai adalah modal atau ekuitas ya. Kecuali misalnya ada laba yang sangat signifikan, mungkin akan naik nilai bukunya dan seterusnya. Nah, jadi kita yang pertama dipahami dulu bahwa price to book value atau rumus price to book value atau PBV itu adalah
harga saham sekarang dibagi dengan nilai buku dari saham sekarang. Kemudian, nah di sini kan ada nih, di sini ada market price per share, ada book value per share. Nah, kalau ini gampang teman-teman, cari aja di iPod misalnya harga terakhir dari TLKM berapa, itu kan gampang pasti ketahuan. Nah, kalau ini tersembunyi sebenarnya, teman-teman harus buka stop fokus kalau di iPod. Tapi kalau misalnya teman-teman udah bisa ngitung sendiri, gampang, rumusnya seperti ini. Book value per share adalah ya ekuitas total dikurangi kepentingan non pengendali, gitu ya. Ekuitas total dikurangi kepentingan non pengendali atau ekuitas saham umum dikurangi saham preferred gitu. Atau gampangnya gini teman-teman, kalau di laporan keuangan itu ada ekuitas yang teratribusikan kepada pemilik induk gitu ya. Itu saya yang diambilnya itu saja. Jangan dengan yang totalnya gitu. Kalau misalnya total, kalau cuma satu berarti dia total sama dengan itu kepentingan apa entitas untuk induk itu sama dengan total. Biasanya kalau nggak ada kepentingan non pengendali. Ya, kalau misalnya ada, pisahkan dulu yang kepentingan non pengendali jangan dihitung. Karena itu bukan, katanya sih bukan milik kita. Saya juga belum jelas tentang itu, tapi yang penting teman-teman nanti cek total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik induk. Kemudian ini dibagi dengan jumlah saham yang beredar, ya, jumlah saham yang beredar. Ini juga ada di bagian ekuitas. Jadi kalau teman-teman buka laporan keuangan nanti bisa ditemukan dua-duanya di halaman tentang neraca bagian ekuitas. Jadi ini di bawahnya, ini di awalnya modal yang ditempatkan di setor penuh. Nanti ada istilah itu. Nanti kita cek berapa nilai jumlah saham beredarnya seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya terkait dengan price to book value ini. Pertama adalah penggunaan PBV itu untuk menakar apakah saham suatu perusahaan sudah bernilai wajar atau sudah mahal atau masih murah gitu. Nah, ini aturannya ya. PBV bernilai 1 berarti harga saham sudah diperdagangkan inline dengan nilai buku perusahaan. PBV yang rendah biasanya di bawah 1 merupakan sinyal bagi investor bahwa saham tersebut boleh jadi undervalued. Yang terakhir, PBV di atas 1 menandakan bahwa harga saham diperdagangkan di atas nilai buku perusahaannya. Jadi patokannya gampang, 1 di bawah 1 di atas 1. 1 di bawah 1 di atas 1. Bagaimana cara ngitungnya? Seperti ini teman-teman. Sebuah perusahaan EFGH memiliki ekuitas sebesar 1 triliun. Jumlah saham beredar sebanyak 1 juta, bukan RP ya, maaf. 1 miliar lembar maksud saya, mohon maaf ini. Ini bukan RP, harusnya lembar ya. Jumlah saham beredar sebanyak 1 miliar lembar. Harga terakhir saham berada di 500. Nah, pertanyaannya berapakah rasio PBV-nya? Maka kita hitung dulu nih, ekuitas 1 triliun, jumlah saham 1 miliar lembar. Kalau ini benar ya, 1 miliar lembar, harga saham 500 per lembar. Maka nilai bukunya adalah 1 triliun dibagi 1 miliar. 1.000 per lembar. 1 triliun dibagi 1 miliar itu 1.000 per lembar. PBV-nya adalah harga saham dibagi nilai book value atau nilai buku. Maka 500 dibagi 1.000, 0,5. Maka harga saham EFGH saat ini masih diperdagangkan di bawah nilai bukunya, atau dengan kata lain saham ini masih di bawah nilai wajarnya dan bisa dicermati. Gitu ya teman-teman. Jadi itu contoh simpelnya. Nah, kalau teman-teman punya apps, iPod apps itu nggak susah ya. Teman-teman sangat mudah sekali menggunakannya, tinggal klik stock screener yang ini. Tinggal klik stock screener, nanti sesuaikan di sini PBV-nya dikurang 1 dan lebih. Jadi gini, ada actual PBV, ada annual PBV. Jadi kalau actual ini berdasarkan kuartal yang sekarang. Kalau annual itu berarti disetahunkan gitu ya. Sama dengan per ini, actual per itu berarti per berdasarkan kinerja sampai kuartal ketiga ini. Tapi kalau annualize itu disetahunkan, dikali 4/3 gitu ya. Si labanya dikali 4/3. Nah, kalau aktual juga ini sama. Mohon maaf. Karena kenapa saya selalu menggunakan ini di atas 0, teman-teman? Supaya nanti nggak ada yang minus. Karena kalau PBV-nya minus, berarti ekuitasnya minus, teman-teman. Berarti modalnya minus. Karena ada beberapa saham yang minus ekuitasnya gitu. Jadi supaya lebih amannya, saya buat di sini aktual PBV-nya di atas 0, annual PBV-nya di bawah 1. Kemudian klik ya, enter atau apa ya, saya lupa, di situ ada tombol, pokoknya klik aja. Nanti muncul seperti ini. Nah, kemudian kita sort berdasarkan annualnya.
Maka kita bisa lihat beberapa saham yang masih di bawah 1. Kita lihat ya, ada BMTR, kalau ini nggak syariah. Nah ini kan teman-teman ada seperti yang saya bilang tadi ya, ada apa nama warna gitu kan. Ini warna jingga pasti trade and service. Ini warna biru pasti finance. Ini warna hijau agak terang berarti plantation atau agriculture. Ini warna putih, biasanya ini putih biasanya ya. Kalau sekarang agak biru ya, mungkin dibedakan nih. Ini biru muda itu properti konstruksi nih, APLN, BS, LPKR. Kalau ini adalah aneka industri karena ungu muda. Kalau ini trade sama dengan BMTR. Kalau ini sama dengan ini, konstruksi. Indika itu pertambangan. Kalau sekarang warnanya rubah ya, pertambangan jadi agak apa ini? Agak pink ya. Kemudian ini adalah keuangan, kalau ini nah ini seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada saham-saham yang PBV-nya masih murah gitu. Nah, tinggal nanti kalau saya pribadi saya memilihnya pertama harus syariah dulu. Mohon maaf Kang Imam dan teman-teman, di iPod Apps belum ada Stock Universe isi ya, atau saya yang belum bisa gitu. Jadi kemarin saya pakainya yang composite gitu. Kalau JI ada, tapi yang isi itu belum ada ya. Tapi kalau di stock screener yang di desktop kayaknya sudah ada, saya pernah cek. Ya mungkin nanti atau saya mungkin yang belum nemu ya, karena kemarin agak mendadak bikinnya. Nah ini adalah contoh bahwa VBV annualnya masih ada yang di bawah 1 ya. Ini di Global Mediacom, Panin Live, kemudian Salim Infomas. Setahu saya ini Palokengong kan masuk di sini nih, karena mungkin lihat ini ya. Palokengong juga masuk di sini nih misalnya, karena lihat ini juga misalnya gitu ya. Kemudian hal-hal lain ini bisa dicek ya. APLN sekarang tidak syariah, BES masuk, LPKR tidak syariah sekarang, Sria juga tidak syariah sekarang. Nah seperti itu, ini BSD pun sekarang nggak masuk syariah karena mungkin rasio pendapatan non halal atau rasio utangnya yang meningkat ya. Ini salah satu contoh penggunaan PBV. Apakah masih jelas suara saya, Mas Imam? Teman-teman? Saya cek. Ya, jelas, Mang. Siap. Oke. Lanjut ya. Pertanyaannya nanti ya di akhir ya. Betul, Mang. Nanti ada sesi Q&A, Mang. Siap. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti tentang PBV ya. Silakan nanti latihan dan gunakan kalau yang sudah jadi nasabah iPod, gunakan iPod Apps dan gunakan iPod Desktop, itu sangat bermanfaat sekali. Atau gunakan juga, dulu sih saya pernah gunakan juga iPod yang di web itu juga bisa ada stock screener-nya ya. Nah setelah PBV kita mengenal PEG, Price to Earning Growth. Kalau yang tadi PBV ini biasanya untuk para value investor. Para value investor yang simple gitu maksudnya. Karena value investor pun ada yang aliran yang complicated, aliran yang tidak sederhana itu, Bang. Nah, gitu kan. Tidak sederhana itu PBV itu harus begini ya, silakan. Nanti sesuai takaran dan sesuai tingkat pengetahuannya. Kalau saya ingin mengenalkan sesuatu yang sederhana saja. Karena selain nilai wajar nanti ada nilai intrinsik. Nah, kalau nilai intrinsik ini teman-teman harus mempelajari lagi lebih dalam perusahaan tersebut. Misalnya nilai intrinsik batubara akan berbeda dengan nilai intrinsik misalnya properti. Batubara bicara tentang cadangan batubara yang bisa ditambang, sementara properti bicara tentang land bank. Nah, land banknya dihitung berapa NAV-nya nanti, kemudian juga PTBA lagi. Batubara misalnya dihitung cadangannya cukup sampai berapa tahun dengan kapasitas produksi sekian juta ton per tahun dan ada cadangan sekian miliar berapa tahun lagi. Nanti bandingkan tuh cadangan batubara yang paling lama tahunnya siapa. Itu kan intrinsik, kemudian dihitung kira-kira nilai wajarnya kalau ditakar dengan harga sekarang berapa. Itu tingkat lanjutnya dari value investor. Value investing tingkat lanjutnya bicara tentang intrinsik, dan teman-teman memang harus rajin baca dan lebih komprehensif lagi bacanya. Saya pun belum sampai itu. Saya cuma dengerin aja video, baca-baca artikel yang tentang value investor, belum sampai ke tahapan memahami betul tentang value investor tersebut. Nah, sekarang price to earning growth atau PEG. Nah, kalau price to earning growth ini bicara tentang saham-saham yang mungkin secara VBV mahal, Mang, gitu. Karena udah di atas 1, kemudian PER-nya juga di atas 10 gitu. Perlu diketahui teman-teman, PER saham-saham Indonesia itu setahu saya kemarin statistik yang saya lihat hari Kamis itu ada di kisaran 9 sekian lah, 9, sekian. Artinya di bawah 10. Artinya saham-saham yang di atas 10 itu udah dianggap lebih mahal dari teman-temannya satu bursa gitu. Uniknya di situ, saya aneh juga kenapa ya ketika kemarin kuartal 2 itu PER kita agak tinggi gitu.
pada indeksnya lagi jatuh. Karena apa? Kinerjanya lagi jelek. Sementara kuartal 3 ini mulai pada pulih. Kemudian ada yang menghasilkan laba yang signifikan, ada yang mencengangkan juga profitnya. Misalnya ternyata sekarang PER-nya justru murah 9 kali gitu. Artinya kalau sekarang ada yang bilang, Bang, saham ini murah ya, PER-nya 10. Justru sudah dikit mahal karena PER rata-rata 9 kali sekarang. Nah, itu kalau bicara PER. Nah, kenapa saya ngomongin PER hari ini? Karena PER ini ada kaitannya dengan rumus PEG nih, Price to Earning Growth. Karena ada dua hal yang dihitung di situ. Pertama PER dan yang kedua ada growth. Itu. Yang pertama adalah rasio PER, yang kedua adalah rasio pertumbuhan dari laba bersih saham tersebut. Kita cek ya. Nah, ini. Jadi rumusnya PEG itu adalah price to earning ya. Price to earning dibagi EGR gitu. Atau earning growth rate over 5 years. Jadi lebih lama lebih bagus. Ada yang menyarankan minimal 3 tahun, ada yang menyarankan minimal 5 tahun gitu. Nah, rasio PEG ini adalah model evaluasi untuk mengukur kepantasan antara harga saham, laba yang dihasilkan per lembar, dan harapan pertumbuhan perusahaan. Rumus rasionya adalah gampang ya, PER dibagi akumulasi persentase pendapatan, yaitu terdiri dari pertumbuhan laba per saham jangka panjang dan persen perolehan dividen. Jadi ada dua hal yang harus digabungkan. Pertama adalah rata-rata pertumbuhan jangka panjang dan rata-rata dividen yield. Rata-rata dividen yield per tahunnya berapa. Jadi itu karena dua itu yang menjadi sumber pendapatan bagi seorang investor atau seorang perusahaan, sebuah perusahaan itu sumber pendapatannya atau penambahan pertumbuhan kinerjanya ditentukan oleh pertumbuhan labanya juga kan, dan juga bagaimana dia memperlakukan investor itu dengan dividen ya. Rumusnya kalau EGR, Earning Growth Rate, bisa menggunakan rumus Compounded Annual Growth Rate atau CAGR. Rumusnya adalah ketika nilai terakhir dibagi nilai awal dipangkatkan 1 per jumlah tahun. Gitu ya. Misalnya berapa tahun? Ini 5 tahun gitu. Misalnya dari 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Itu kan 5 tahun. 2015 ke 2020 itu 5 tahun. Kemudian dihitung dulu baru dikurangi 1. Simpelnya seperti ini teman-teman. Misalkan kita ingin menghitung EGR dari suatu perusahaan dengan data laba bersih dalam 5 tahun sebagai berikut. 2019 1,25 miliar. 2014 750 juta. Maka EGR dari perusahaan tersebut adalah 1,25 M dibagi 750 juta dipangkat 1 per 5. Dipangkatkan dulu. Nah, kemudian ini min 1. Nah, ke bawahnya ini dibagi ini 1,67 dipangkat 1 per 5. Hasilnya 1,1076. Dikurangi 1. Maka sekitar 0,1076. Nah, ini kalau dipresentasikan berarti 10,76%. Gitu. Itu EGR-nya. EGR-nya berarti 10,76%. Kemudian masukkan ke sini. Ya, ini contohnya. Contoh kasus, ada perusahaan mempunyai PER atau Price to Earning Ratio 25 kali. Dengan pertumbuhan laba per saham 20% dan dividen yang dibagikan 5% dari harga saat ini, maka rasio PEG-nya adalah 1. Kenapa? Ini penjelasannya. PER 25 kali. Pertumbuhan laba 20% dijadikan 20 karena persennya nggak dihitung ya. Karena kita anggap 20% itu sebagai 20 aja, dibuang persennya. Kemudian persentase dividen per saham 5% kita jadikan 5. Maka rasio PEG-nya adalah A dibagi B plus C sama dengan 25 dibagi 20 plus 5 sama dengan 25 dibagi 25 sama dengan 1. Artinya saham ini sudah price in. Ya. Nih, menurut Lynch, bila rasio PEG lebih rendah di bawah 1, berarti saham tersebut dianggap murah. Tapi kalau di atas, kalau ini berapa? Ini pas ya. Kalau misalnya rasio PEG-nya 1, harga saham sebuah perusahaan sudah dianggap fair atau wajar terhadap pertumbuhannya. Ini mohon maaf, ini belum diedit ya. Radius pada contoh di atas harusnya 1, bukan di atas 1. Kalau di atas 1 sudah mahal, di bawah 1 dianggap murah, kalau pas 1 berarti dia wajar. Di kisaran 1 berarti mulai mendekati nilai wajarnya. Kita ambil contoh yang real ya teman-teman. Jika kita aplikasikan pada saham Ultra Jaya, maka diperoleh data sebagai berikut. Ini saya hitung sendiri nih, dari 2019 sampai 2014, ternyata rata-rata EPS growth-nya itu 22,45% teman-teman. Saya hitung ya, sudah saya hitung. Per sekarang WTJ itu 14,55. Ini masih cenderung murah dibanding saham consumer good lainnya sebenarnya. Kalau saham consumer good lain kan ada yang sampai 20 kali lebih ya. Ini baru 14,5. Kemudian EPS growth-nya 22,45% dan dividen yang terbaru kemarin dia bagi dividen kalau nggak salah di harga berapa? 20 ya per saham. Atau 12 saya lupa.
Itu berarti 0,73%. Nah, kita coba hitung PIG-nya ULTJ. A dibagi B plus C. A-nya 14,55, B-nya 22,45, C-nya 0,73. Maka 14,55 dibagi 22,45 ditambah 0,73. Sama dengan 14,55 dibagi 23,18. Sama dengan 0,63. Nah, sekarang jawab. Kalau menurut valuasi PIG, menurut teman-teman, ULTJ sudah mahal atau masih murah? Silakan jawab di chat. Sambil saya minum dulu. Oke, terima kasih ya. Murah. Ya, betul, murah karena di bawah 1. Nah, ini juga sebenarnya teman-teman bisa dijadikan pedoman untuk menghitung nilai wajar. Caranya gimana? 23,18 ini dikali IPS sekarang. Itu nilai wajarnya gitu. Karena kan kalau ingin 1 itu berarti harus 23,18. Nah, 23,18 itu dikalikan EPS sekarang gitu. IPS ULTJ berapa misalnya? Aduh, saya nggak punya data ya. Saya cek dulu deh. ULTJ ya, sebentar. Kita hitung langsung live. Jadi ada yang tahu IPS terakhir? Saya cek di chat deh. Kalau ada yang tahu silakan. ULTJ terakhir di berapa tuh? ULTJ itu earning per share-nya terakhir itu ada di IPS 112 ya. 112 itu kan 3 kuartal. Kalau disetahunkan berarti dikali 4/3. 112 dikali 4/3. 149. Nah, 149 data IPS bisa ditemukan di IPOT bagian stock focus. 149 dikali 23,18. Nah, ini hitungannya 23.460 ya. Jadi kalau 3.460 itu PIG-nya wajar. Gitu, PIG-nya wajar. Kenapa? Karena tadi dia memiliki, nah ini untuk cocok growth investing ya. Growth investing menggunakan ini. Jadi cara ngitungnya tadi ya teman-teman, jadi dihitung dulu rata-rata EPS growth-nya berapa plus dividennya gitu ya. Ya, yang 112 itu bukan 1 tahun. Coba saya cek dulu ya. Sebentar, takut salah saya. Lebih ini lagi, lebih valid lagi kalau teman-teman ceknya di laporan keuangan langsung. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau sudah 1 tahun berarti tinggal dihitung lagi aja. ULTJ, oh kemarin naik ya, saya nggak tahu tuh. Oh ya, ternyata sudah 1 tahun ya. Mohon maaf ya, terima kasih Mas Junior, saya baca tadi. 112 ya, jadi 112 itu sudah disetahunkan. Nah, kalau sudah disetahunkan itu tinggal dikalikan saja. 112 dikali 23. Asumsinya seperti itu ya, teman-teman. Berarti 2.500. Nah, 2.500 itu 2.590, berarti 2.500 itu asumsi ketika price to earning growth-nya ada di angka 1 gitu. Dan itu berarti sudah price in gitu ya. Ini hanya sekali lagi teman-teman, pada akhirnya fundamental pun bisa subjektif ya. Tapi setidaknya ketika ada hitung-hitungan ini bisa memberikan panduan pedoman buat kita tidak terlalu sembarangan gitu membuat nilai wajar gitu, tapi ada dasarnya gitu ya, ada dasarnya. Oke, itu untuk PIG ya. Terakhir ini yang paling mudah, menurut saya paling mudah karena ini cuman teman-teman modalnya cuman pakai aplikasi iPod saja sebenarnya dan Microsoft Excel. Jadi ini judulnya ACA gitu ya, Analysis Consensus Averages. Jadi rata-rata konsensus analis. Nah, kita kan tahu nih bahwa di masa-masa pandemi sekarang ini ada beberapa sektor yang terkena negatif, terimbas negatif, ada yang terimbas positif. Nah, pertama sebelum kita menentukan nilai wajar gitu ya, atau misalnya menentukan tadi analis konsensus analis rata-rata seperti apa, kita pilih dulu sektor mana yang diuntungkan. Oke, dimulai dari misalnya di sini farmasi, kemudian makanan minuman, kemudian misalnya perawatan tubuh atau hand sanitizer dan teman-teman, dan ada juga
telekomunikasi. Jadi kita pilihkan saham-saham yang seputar ini ya. Itu pertama, secara kualitatif dulu. Jadi kita istilahnya untuk tahun sekarang dan tahun depan ini masih akan dibutuhkan lah, seperti itu katakanlah ya. Kemudian kita gunakan yang kalau pakai desktop, securities analysis, kemudian pilih target prices high low. Ini bukan merek susu ya, high low. Tapi target prices high low. Ini yang kita ambil sekarang. Jadi ada di menu ini kalau di import desktop, securities analysis, kemudian target prices high low. Nah, ini salah satu hasilnya ya, teman-teman. Ini misalnya TLKM. TLKM itu konsensus analisnya ada 46. Dan 46 itu semuanya merekomendasikan buy, tidak ada yang ngasih sell, tidak ada yang ngasih hold gitu. Nah, yang paling penting oleh teman-teman perhatikan adalah tanggal ini harus disesuaikan. Ya. Nanti silakan nanti langsung praktek di masing-masing OLT-nya ya. Atau mungkin di OLT lain juga kalau yang mungkin belum punya iPod boleh dicek kalau ada seperti ini bagus berarti ya. Tapi kalau saya karena udah biasa pakai iPod ya gunakannya ini kalau pakai analisis konsensus analis. Jadi kenapa saya pakai 25 Oktober? Asumsi saya bahwa yang namanya analis report itu muncul ketika misalnya ada laporan keuangan atau ada katalis baru atau misalnya ada kebijakan pemerintah yang baru gitu. Nah, saya ambil nggak terlalu jauh. Teman-teman kalau ini nggak disesuaikan, misalnya Januari 2020 itu bisa ratusan ininya. Itu rumit. Kenapa? Karena kadang ada satu sekuritas itu bisa berubah harganya gitu. Itu menjadi bias. Jadi kita ambil yang paling akhir gitu. Kalau dalam teori tafsir Quran dulu kalau yang Muslim ya pernah belajar ada yang namanya ini Bang Penny pasti belajar di UIN. Ada yang namanya nasikh mansuh gitu. Mbak Indah juga sama mungkin pernah belajar. Ada nasikh mansuh. Jadi yang kita pakai itu yang di akhir gitu. Sama dengan misalnya hukum minuman keras kan awalnya nggak haram. Kemudian nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Terakhirnya kan diharamkan. Nah, jadi yang terakhir itu yang paling kuat, itu yang paling diambil gitu. Jadi minuman keras tidak lagi halal gitu. Setelah ada ayat yang terakhir. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita menggunakan tanggalnya semakin mundur ke belakang, misalnya Januari, maka Januari mungkin saja harganya masih kecil gitu. Target price-nya masih sedikit, masih rendah. Kenapa? Karena waktu itu masih masa pandemi gitu. Orang masih pesimis dengan saham. Jadi kita mundurkannya itu jangan terlalu mundur gitu. Maksimal 2 bulan ke belakang gitu. Kalau sekarang Desember maksimal Oktober. Tambahan lagi Oktober ini kan dirilisnya laporan Q3 gitu. Asumsinya seperti itu. Sekali lagi ini adalah subjektivitas saya ya teman-teman. Boleh berbeda dengan teman-teman. Tapi kalau saya menggunakannya tadi asumsi ini karena ketika laporan keuangannya sudah muncul untuk Q3. Maka kita hanya menggunakan tanggal setelah 25 Oktober. Sebelum itu kita anggap target price-nya sudah direvisi dengan yang ada, direvisi yang dengan yang baru. Ini misalnya ya, Aldira Cita ini kan 16 Desember, itu kan masih 3 hari yang lalu gitu ya. Mirai Aset 1 Desember itu belum 1 bulan. Dana Reksa 15 Desember masih minggu ini gitu, bukan minggu masih minggu berjalan kemarin gitu, bukan minggu lalu. Ini 17 Desember ini paling dekat, ini cuma 2 hari kemarin. Nah, itu kan semakin update semakin bagus gitu. Nah, dari sini kita bisa kumpulkan pertama adalah jumlah vote-nya, kemudian harga ini kita rata-ratakan. Nah, kalau di iPod Apps teman-teman bisa cari di stock, kemudian pilih target prices, kemudian ada muncul. Tapi ya teman-teman harus berusaha sedikit buka Microsoft Excel, kemudian bikin tabel, kemudian masukkan harga-harga itu. Kalau saya biasa sudah melakukan ya seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya ini saya nggak tahu saham apa ya, tapi saya kumpulkan nih. Ini riset bulan Agustus kemarin ini mah udah lama ya. Misalnya saya kumpulkan nih angka 10.300, ini dikumpulin semua gitu. Nanti akan muncul rata-ratanya. Nah, rata-rata inilah yang saya anggap sebagai target nilai wajar ala sekuritas. Ya, target nilai wajar ala sekuritas. Ini adalah jalan pintas kalau menurut saya. Kenapa? Yang namanya sekuritas itu sudah hire atau sudah katakanlah menggaji risetnya itu atau tim risetnya untuk memberikan nilai wajar itu bukan sembarangan lah teman-teman. Dia harus company visit, harus ngobrol dengan manajemennya. Setidaknya dia harus analisis laporan keuangan dalam beberapa tahun ke belakang. Analis report itu memangkas atau meringkas usaha kita sendiri gitu. Kalau kita lakukan sendiri mungkin tidak sekomprehensif mereka gitu. Kalau saya mikirnya seperti itu. Jadi ketika misalnya Ciptadana ini ya, misalnya nih Ciptadana memunculkan angka 10.390, itu bukan hitung-hitungan sembarangan gitu, dan terbukti nilai target harga ini nggak jauh-jauh beda gitu. Kalau yang tanggalnya berdekatan,
Misalnya nih, 10 Agustus 10.300, 12 Agustus 10.300, 28 Juli 9.800. Nggak jauh beda, nggak yang ini 10.000, yang bawah misalnya 6.000, enggak. Masih ada rentang gitu ya. Tapi ini berbagai beda-beda pemikirannya. Kenapa? Karena mungkin beda-beda sudut pandangnya. Ada orang yang menganggap optimis dengan perusahaan tersebut, ada sekuritas yang menganggap pesimis dengan perusahaan tersebut. Atau misalnya ada sekuritas yang katakanlah melihatnya dari sisi lain, ini ada potensi perlambatan. Itu kan bisa berbeda pendapat. Makanya tidak ada nilai saklek dalam fundamental gitu. Teman-teman boleh, menurut saya sekian nilai wajarnya. Kata teman lain, nggak bisa, menurut saya sekian. Boleh-boleh saja, berbeda itu biasa. Nah, bagi saya perbedaan itu bukan untuk dibenturkan, tapi untuk diakomodasi kemudian dirata-ratakan. Itulah muncul analis konsensus average ini gitu ya. Nah, ini salah satu contoh teman-teman. Ini bukan stock picks ya, tapi ini salah satu contoh ketika kita ingin menggunakan menilik saham syariah dengan fitur target price dari IPOT. Nah, kenapa saya ambil saham-saham ini? Karena saham-saham ini yang diuntungkan dengan pandemi. Saham makanan minuman, saham farmasi, dan dengan healthcare gitu, atau apa namanya, personal care ya, personal healthcare misalnya kayak hand sanitizer, sabun, dan yang lainnya. Orang kan lebih rajin mandi sekarang ya ketimbang masa normal gitu. Kemudian telekomunikasi dan rumah sakit, ini mewakili aja saham-saham yang diuntungkan. Teman-teman tahu nggak, saya sudah membuat ini sejak bulan Maret kemarin ketika masa pandemi. Dan yang paling menarik dan paling menakjubkan adalah average ini berubah-ubah loh. Ini average ini berubah loh. Mika dulu nggak segini. Dulu 2000 berapa? 2600 atau 2700. Ini ternyata naik, average-nya ini juga naik. Mungkin seiring dengan optimisme gitu ya. Ini dulu pernah cuma 1400 loh. Sekarang naik lagi gitu. Kalau ini justru turun, dulu pernah 9000, sekarang 8500. Nah, optimisme dan pesimisme yang bercampur itu menjadikan rata-rata nilai analis konsensus berbeda-beda setiap bulan itu. Maka penting mengupdate analis konsensus itu, jangan sampai ngambil 6 bulan ke belakang, 2 bulan cukup, atau bahkan sebulan kalau lebih ingin presisi dengan yang terbaru gitu teman-teman. Ini sekali lagi ini adalah ijtihad kalau menurut fikih ya, atau misalnya pendapat masing-masing, opini, atau misalnya istilahnya metodologi yang dipilih oleh teman-teman itu bebas, boleh apa saja. Tapi kalau saya menggunakan ini sebenarnya untuk meringkas effort atau meringkas usaha yang sering kita lakukan secara detail, secara komprehensif dengan cara yang seperti ini. Justru cara-cara seperti ini lebih simple, cuman buka aplikasi, sediakan Excel, gabungkan seluruh konsensus analis yang dalam waktu yang berdekatan, atau dalam waktu yang tidak lama, atau dalam waktu yang tidak sampai 3 atau 4 bulan ke belakang, karena bisa berubah tiap bulan. Ada satu sekuritas atau 2 sekuritas misalnya yang dalam 1 bulan bisa 2 kali riset gitu. Atau dalam 2 bulan bisa 3 kali riset. Jadi ada harganya itu beda-beda. Karena mungkin sudut pandang ketika bulan ini berbeda dengan bulan yang sekarang. Karena ada kebijakan pemerintah, atau misalnya contoh lah, misalnya kemarin yang tender 5G gitu kan, itu rame, itu mengubah. Kemudian misalnya tentang pungutan ekspor CPO itu mengubah juga. Jadi ada yang mulai pesimis, ada yang itu mah gak masalah karena tidak banyak. Kan semua orang bisa bebas berpendapat. Nah, bagi saya pribadi pendapat-pendapat tersebut bukan untuk saling dikonfrontasikan gitu, tapi justru dikompromikan. Ya udahlah, kamu sekian tapi saya gabungkan, saya rata-ratakan, oh ternyata di sekian. Kenapa? Teman-teman boleh cek. Saya punya slide bulan Maret, waktu itu saya mengisi di event apa gitu. Di situ ada bukti bahwa ini ternyata terbukti juga sebagai resisten secara teknikal. Ya. Konsensus ini juga bisa berfungsi sebagai resisten secara teknikal. Karena di harga-harga itulah banyak market maker yang berseliweran, atau banyak big fund yang berseliweran mau jualan. Karena sudah dianggap nilainya wajar. Banyak orang yang di situ mulai banyak yang jualan. Biasanya seperti itu. Kalau saya lihat ya. Nanti boleh dicek lah oleh teman-teman. Jadi analis konsensus average ini sebenarnya sangat mudah. Teman-teman bisa lakukan dan bukan hal yang baru. Tapi membantu gitu. Membantu, dan kebetulan fiturnya disediakan oleh IPOT ini. Ini adalah referensi yang bisa teman-teman baca nanti lebih detail, lebih lengkap ya. Jadi nanti untuk belajar tentang value investing, belajar tentang bagaimana misalnya menghitung rasio-rasio keuangan, valuasinya yang lebih rileks itu atau yang lebih mudah itu seperti apa, teman-teman bisa sesuaikan dengan profil masing-masing. Saya kira untuk penjelasan awalnya seperti itu, Mas Imam. Nanti mungkin kita lebih banyak ditanya jawab.
Kemudian misalnya kalau nanti saya ingin memperlihatkan membuat semacam Excel-nya, kita bantu juga cara menghitung CAGR itu seperti apa, kita bisa buatkan lah untuk rumusnya. Itu saja dari saya, mohon maaf sekiranya kalau banyak kekurangan. Terus terang ini adalah sharing dari pemula untuk teman-teman juga. Kalau masih ada yang belum jelas silakan langsung tanyakan dan nanti kita bahas di Q&A. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Amsi atas penyampaian materinya sangat. Jadi sebenarnya untuk memvaluasi sebuah saham ya, itu ternyata nggak sulit-sulit banget ya Mang Amsi ya. Kita cukup menggunakan aplikasi iPod, kemudian kita cari rasio PEG aja sebenarnya. Oke, Mang Amsi. Ini sepertinya Sobat iPod sangat antusias sekali nih ya. Udah ada banyak pertanyaan yang masuk nih Mang Amsi. Kita akan langsung masuk ke Q&A ya Mang Amsi ya. Boleh, silakan. Oke, nah ini mungkin untuk pertanyaan pertama saya akan angkat pertanyaan dari Bapak Muhammad Rehan Emirel di pukul 01.56. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Mang, mau bertanya, apakah BRIS dapat diinvestasikan untuk jangka panjang? Apakah masuk ke dalam saham syariah nih? Dan mungkin Mang Amsi boleh tambahin sekalian karena hari ini adalah kita bahas valuasi. Apakah saham BRIS ini masih kategorinya mungkin under value atau tidak gitu? Karena kalau misalkan kita lihat sendiri, kalau saya lihat di sini si BRIS itu PBV-nya udah 4 kali ya, kemudian juga PI atau PR-nya juga sudah 80-an kali. Tapi kalau misalkan saya bandingin di sini dengan BBRI saja, BBRI sekarang PBV-nya itu ada di 2,6 sekian kali. Kemudian juga untuk PER-nya ini baru hanya 37 kali, Mang. Itu menurut pandangan Mang Amsi seperti apa, Mang Amsi? Oke, terima kasih Mas Imam. Jadi sebenarnya saya tuh kalau untuk saham-saham perbankan saya memang jarang mengcover gitu ya, karena perbankan itu punya rasio tersendiri dibandingkan dengan sektor lain. Jadi kan kalau kita bicara tentang tentang saham-saham lain kan rasionya ya seputar itu aja, DER, DAR, ROE, NPM dan seterusnya. Tapi ketika kita bicara tentang perbankan, mereka punya rasio khusus. Perbankan syariah punya rasio khusus, rasio yang lebih spesifik lagi. Misalnya gini, beda istilah memang ya. Kalau misalnya di bank itu kebanyakan yang paling sering diungkapkan adalah rasio capital adequacy ratio ya, CAR gitu. Kemudian juga ada rasio misalnya CKPN gitu. Kemudian ada rasio NPL gitu. Kemudian ada rasio misalnya loan LDR, bukan long distance relationship, bukan. Loan to deposit ratio gitu. Itu kan rasio-rasio khas bank. Dan di bank syariah pun ada lagi gitu. Ada misalnya saya lupa istilahnya ya, sampai ada NVF, non performing fund. Kemudian bukan loan tapi financing FDR. Kalau di konven LDR, kalau di syariah itu FDR, finance to deposit ratio, karena kan financingnya. Kalau di bank konven kan pinjaman, kalau di bank ini kan pembiayaan, beda istilah karena beda akad juga. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi dari Pak siapa tadi Bapak Kang? Pertanyaannya dari Bapak Rehan. Pak Rehan ya, dari Pak Rehan tentang BRIS gitu. Maka akan lebih bijak ketika BRIS itu dibandingkannya dengan BTPS dan PNBS gitu. Nah, kebetulan di beberapa hari yang lalu saya bikin video tentang itu. Bukan video. Jadi saya diundang di satu event dan ngebahas tentang itu gitu. Dan saya bilang kalau dibandingkan dari tiga ini ya, kalau harus saya mengatakan gitu, yang paling moncer kinerjanya itu BTPS sebenarnya gitu. Dari rasio-rasio perbankan itu yang paling kokoh itu adalah BTPS. Dari mulai CAR-nya, kemudian KPMM istilahnya ya. Kemudian ada rasio pembiayaan macetnya juga sangat rendah gitu, hampir nol. Sementara BRI kan lumayan besar BRIS itu gitu ya. Itu kalau dilihat dari sisi rasio keuangan bank syariah, di antara tiga itu yang paling unggul adalah BTPS tentunya. Tapi BRIS ini sebenarnya punya momen di isu merger gitu. Dan mungkin itu yang akhirnya membuat harganya naik gila-gilaan ya. Jadi kalau yang teman-teman yang
teman-teman yang beli di Maret itu sekarang udah 14 kali lipat Kak Imam itu ya Mas Imam apa namanya returnnya gitu ya 1.400% gitu kan. Tapi kan kalau berpikirnya kalau kita sudah tahu akan naik ke 2.300 mungkin kita hold dari dulu kan ya. Tapi kan ketika di perjalanannya pernah digocek kan dari 100 ke 200 turun lagi, turun naik gitu kan tidak semua orang sabar dengan itu gitu. Nah, apalagi misalnya ketika ada saya lupa kemarin ada apa namanya Pak Rehan mungkin sudah baca juga kalau yang nggak mau merger kan ditawari dibelinya cuma 781 ya kalau nggak salah Rp781 per lembar saham karena itu mungkin sudah perhitungan sudah taksiran dari ini nilainya sekian gitu nilainya sekitar 780-an kalau yang nggak mau merger gitu. Nah bagaimana nanti kalau setelah merger kita tinggal hitung saja setelah merger misalnya jumlah asetnya akan katanya 200 triliunan ya kalau nggak salah ya. Kemudian modal intinya sekitar 20 triliun. Nah, tinggal hitung saja nanti teman-teman. Misalnya ketika sudah merger itu, ekuitasnya berapa? Tadi kan sudah saya berikan nih rumusnya ya. Ekuitasnya katakanlah 20T. Dibagi jumlah saham. Nah, jumlah saham ini yang nanti akan kita bahas. Kenapa? Karena kan kalau misalnya di Bursa Efek, kalau nggak salah ada minimal floating itu berapa? Minimal saham publiknya berapa? 7,5% ya, Kang. Nah, sementara nanti kalau misalnya sudah gabung merger yang 3 sudah gabung, kalau nggak salah publiknya cuma 4%. Nah, artinya nanti kan akan muncul saham baru ya, right issue. Nah, ketika ada right issue, pemegang saham lama akan membeli nggak right-nya atau mau melepas gitu. Itu kan kita belum tahu. Maka kalau bagi saya pribadi, BRIS itu sampai Februari saya tradingkan kan. Karena belum jelas gitu kan, belum tahu hitungannya berapa gitu. Nanti kalau sudah jelas lagi fix ekuitasnya sekian, jumlah saham beredar akan sekian, kita bisa hitung oh ternyata nilai bukunya misalnya 500. Itu pasti akan banyak yang jual loh. Misalnya ternyata pas sudah merger sudah dihitung lagi pas dihitung nilai bukunya gope atau 500, nggak sampai 1000. Minimal ada kepanikan sementara waktu itu ya. Wah, ini kok mas kemahalan kalau sekarang gitu. Karena tetap tadi kalau dibandingkan dengan BRI misalnya induknya saja, misalnya BRI juga PWP-nya cuma sekian, ini kan udah berapa kali gitu. Itu kan pada akhirnya yang namanya fundamental, yang namanya harga saham itu akan mencerminkan fundamentalnya gitu. Kecuali memang ada kepercayaan yang sangat kuat terhadap saham tersebut. Misalnya di saham-saham consumer goods kita jarang menemukan PER di bawah 10. Kemudian PBV di bawah 1 jarang kan gitu. Jarang sekali kita menemukan saham makanan minuman yang PBV-nya rendah gitu. Tapi kenapa meskipun mahal tetap dibeli? Karena ini sudah bicaranya kualitatif bukan lagi kuantitatif gitu. Unilever meskipun mahal tapi orang nggak ada yang nggak kenal Pepsodent misalnya. Unilever meskipun mahal misalnya nggak ada yang tidak kenal kecap Bango misalnya ya kalau ada produk-produknya. Jadi mereka beli branding itu, mereka beli brand awareness itu. Jadi nilai yang pembelian dari investor itu bukan semata karena kuantitatif tapi juga kualitatif yang istilahnya modnya daya saingnya dengan pesaingnya itu sudah jauh di atas gitu. Misalnya sudah branded di inilah di otak masyarakat gitu, di pikiran masyarakat bahwa kalau ini deterjen Rinso misalnya kan gitu. Apalah gitu banyak gitu. Nah, brand itu yang kadang tidak bisa dihitung sebagai salah satu yang kuantitatif, tapi itu kualitatif dan orang berani bayar mahal. Maka Unilever dan sejenisnya itu akan lebih nyaman kalau ditakarnya dengan teknikal gitu. Oh, dia punya kebiasaan kalau sudah nembus MA30 dia mantul kan, seperti itu. Jadi pada akhirnya fundamental teknikal itu harus dikompromikan, tidak bisa salah satunya. Karena kalau melulu fundamental, kita nggak pernah bisa beli saham Unilever di harga murah. Gitu. Kita nggak bisa beli di harga Unilever di harga murah. Contoh ya, saya pernah ada analisis tahun 2009 teman-teman. Jadi kita flashback ke 11 tahun yang lalu. Di situ ada analisis bahwa nilai wajar Unilever itu 6.000. Jadi kalau belum pernah ke 6.000 jangan pernah beli Unilever. Orang-orang pada nunggu gitu, kok gak ke 6.000 ya? Gak pernah ke 6.000 kan? Terus aja naik gitu ya. Sampai 30.000, 39.000, sampai 53.000 kalau nggak salah tertingginya itu sebelum stock split. Stock split dibagi 5, jadi sekitar waktu itu 8.000-an, karena 40.000-an kan di akhir tahun kemarin tuh. Dan saya tanya sekarang, pernah nggak Unilever ke 6.000? Jangan dengan harga sekarang. Jadi kalau harga 6.000 waktu itu adalah berarti 6.000 dibagi 5.
1.200. Secrash-crashnya Unilever bulan Maret itu cuma nyampe 5 ribuan. Nggak sampai ke 1.600. Jadi kalau dulu ada yang mengatakan analis misalnya bahwa nilai wajar Unilever itu mulai mendekati wajar kalau nilainya 6.000. 6.000 di harga sekarang adalah 1.200. Bayangkan Unilever kapan 1.200-nya. Bahkan ketika kemarin dihantam badai krisis di bulan Maret saja, itu nggak sampai ke 4 ribuan gitu. Cuman 5.000 sekian kalau nggak salah ya. Nggak sampai ke 3.000 lah gitu. Bahkan ke 1.000 mah nggak pernah gitu. Nah itu bukti bahwa kalau kita cuma fanatik dengan price to book value, kita akhirnya ketinggalan juga mendapat saham-saham yang terus tumbuh. Maka yang paling penting tadi gitu, selama penjualannya tumbuh, kemudian laba bersihnya juga naik gitu ya. Yang paling penting tadi brand awareness-nya masih kuat. Mungkin gitu kan. Oke, terima kasih Mang Amsi atas jawabannya, sangat detail sekali ya Mang Amsi. Semoga menjawab Mas Rehan. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mang Amsi. Pertanyaan berikutnya ada dari Bapak atau Ibu Armin Stefani ya, di pukul 01.24 Mang Amsi. Siap. Pertanyaannya, Mang, bagaimana valuasi long term jika sebuah emiten saat ini fundamentalnya masih ada yang minus? Namun tahun ini misalkan ada akuisisi oleh perusahaan yang bagus sekali. Dasaran apa sih yang bisa kita pakai untuk layak beli nih, Mang? Kalau misalkan sekarang itu lagi emitennya lagi minus gitu, mungkin bagaimana cara kita menganalisis bahwasannya saham ini akan menjadi saham yang turn around gitu, Mang? Sip. Bagus Bu Armin ya pertanyaannya. Jadi Mas Imam yang paling penting adalah tadi kalau manajemennya baik, manajemennya bagus, mereka pasti punya komitmen untuk running the business gitu. Untuk ada itikat baik untuk terus menjalankan bisnisnya. Jadi justru teman-teman kalau ingin katakanlah multi bagger itu sekarang kan lagi ramai itu nyari saham-saham yang multi bagger gitu. Yang berkali lipat naiknya. Itu kan sebenarnya cari saham yang turn around tadi, Mas Imam. Jadi cari saham yang sekarang lagi minus tapi secara fundamental kuat gitu. Karena yang namanya pandemi semua kena gitu. Semua kena. Kalau saham-saham yang berbasis misalnya penjualannya itu berbasis mobilitas gitu, pasti kan kena. Misalnya saham-saham transportasi gitu, saham-sahamnya pasti kena gitu. Saham-saham otomotif pun kena sampai anjlok berapa? 30 atau 70% saya baca penjualan otomotifnya Astra itu. Yang akhirnya mengeluarkan Astra dari daftar efek syariah gitu karena anjloknya penjualan tersebut. Nah, yang paling penting tadi kalau kita yakin dengan masa depan, dengan manajemennya juga dalam track recordnya mereka selalu bikin selalu menjalankan bisnisnya dengan baik, tidak menjual aset untuk dimasukkan ke keuntungan, kan itu banyak sekarang. Jual aset masukin ke laba bersih jadi melonjak, padahal ya di kesempatan yang akan datang kan jadi nggak ada lagi income dari situ. Nah jadi yang penting adalah yang dicermatinya tadi keseriusan manajemen untuk terus berbisnis di situ. Tidak ada yang misalnya tanda kutip tadi ya tidak menjalankan bisnisnya sampai nggak ada penjualan gitu. Kalau sekarang minus itu memang harus minus gitu. Bahkan kalau nggak minus justru aneh kan gitu. Kecuali saham-saham yang memang diuntungkan. Kalau saham makanan nggak minus ya wajar karena orang kan bisa berhenti beli mobil tapi nggak bisa berhenti beli nasi atau beli mie atau beli obat gitu. Kalau saham-saham farmasi kan semergur wajar kalau mereka masih untung. Tapi misalnya kalau saham-saham otomotif itu saham suku cadang justru melonjak labanya itu aneh. Ketika dicek ternyata ada penjualan aset, penjualan tanah, penjualan misalnya hak kepemilikan. Itu kan jadi tidak natural atau tidak alamiah keuntungannya itu, tapi ya tadi instan dan tidak akan lagi kita dapatkan di masa depan. Jadi kalau mau cari yang minus itu boleh-boleh saja, yang penting manajemennya bagus. Kemudian mereka ini minus karena memang sektornya juga kena gitu. Bukan karena minus karena dia kinerjanya jelek gitu kan. Kalau misalnya yang lain plus dia minus itu kan bahaya, berarti ada apa gitu. Tapi kalau misalnya satu sektor kena gitu, jangankan yang istilahnya perusahaan second liner, third liner, perusahaan big caps pun kena misalnya. Astra pun kena gitu kan, penurunannya tajam misalnya. Itu kan memang kondisinya seperti itu. Tapi ketika misalnya manajemennya bagus, dia akan tetap berusaha untuk bertahan, minimal survive di bisnis itu. Dan ini juga kadang tidak bisa dihitung atau ditakar dengan kuantitatif, tapi ada kualitatifnya. Contoh, kalau kita ingin mengenal kualitas manajemen, kalau saya sih gampang. Kalau saya suka menggunakan ini triknya. Ambil nama direkturnya atau ambil nama komisarisnya atau ambil nama tokoh-tokohnya,
masukkan di Google misalnya Mang Amsi kasus gitu. Kemudian enter. Kalau bersih nggak ada berarti ini clean, orangnya aman gitu. Kemudian cek lagi dengan grup, misalnya ada satu grup yang terkenal, misalnya grupnya suka ini aneh-aneh gitu. Ambil namanya, kemudian masukkan. Misalnya Mang Amsi kasus, misalnya tadi ya. Enter. Kalau banyak dari awal terancam di penjara, terkena kasus suap, wah ini berarti ada kena gitu. Itu kan kualitatif. Nggak ada hitungan, nggak ada indeks. Misalnya nggak ada indeks kasus emiten. Kalau ada yang mau silakan bikin, itu belum ada tuh. Kalau ada sangat terbantu sekali itu. Misalnya indeks GCG-nya emiten, misalnya good corporate governance, itu kan belum ada tuh misalnya. Coba dibikin itu. Kalau yang teman-teman yang masih kuliah S2 S3 itu kalau dibuat sangat membantu kita juga. Karena itu kualitatif. Selama ini kan kita belajar fundamental kuantitatif yang kadang, mohon maaf, sekali waktu bisa dimanipulasi atau bisa salah ketik. Contoh, jangankan perusahaan kecil, Garuda Indonesia pernah loh merevisi. Yang asalnya untung jadi rugi, pernah kan Mas Imam tahun-tahun kemarin itu? Dan sampai dipublish, sampai ditegur kan. Nah, seperti itu gimana coba? Bahkan tuh BUMN loh. Dan mohon maaf, BUMN ini juga ekuitasnya minus kan? Gitu. Berarti utangnya lebih banyak daripada asetnya. Seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Jadi manajemen, kemudian manajemen dan entitas bisnisnya masih jalan. Selama itu menghasilkan penjualan, karena bisa saja kalau rugi bisa karena kena pandemi, kita bisa koleksi dan bisa cermati saham-saham tersebut. Oke, terima kasih Mang Amsi atas jawabannya. Semoga menjawab ya. Mang Amsi, kita ke pertanyaan berikutnya lagi dari Bapak atau Ibu Marvelius di 0159. Pertanyaannya, Mang Amsi mau tanya, saya kan baru gabung nih di saham, jadi masih sedikit-sedikit nyomot ilmu di sana di sini. Terkadang ketika melihat harga wajar suatu saham, pernya udah tinggi banget, katakanlah misal 200 kali, sedangkan PBV-nya masih di bawah satu kali. Jadi bagaimana nih cara melihat nilai wajarnya, dari PER atau dari PBV-nya, Mang? Oke, pertanyaan bagus dari Bu, kayaknya Bapak deh Marvelius mah. Gitu. Pertanyaan menarik ya. Jadi bagaimana kalau PER-nya mahal tapi PBV-nya murah? Saya pernah baca, tapi ini kalau katanya sih ini adalah rumusnya Benjamin Graham gitu ya. Tapi saya harus menyeleksi lagi nanti. Jadi ada perkalian antara PER dan PBV yang disebut wajar. Jadi yang namanya nilai wajar suatu emiten, boleh jadi PER-nya udah mulai mahal. Gitu. Misalnya di atas 10. Tapi PBV-nya di bawah 1 misalnya. Itu masih terkategori murah selama, nah ini, selama PER dikali PBV-nya di bawah 22. Itu entah rumus dari mana, saya harus baca lagi ya, tapi saya pernah baca itu, selama PER dikali PBV di bawah 22, itu masih dianggap murah. Misalnya gini, PER-nya 20 kali Mang, gitu. Tapi PBV-nya 0,5, berarti kan 10. 20 kali 0,5, 10, itu masih murah. PER-nya 50, karena mungkin sahamnya bagus, consumer goods. PER-nya 50, PBV-nya 0,3 misalnya. Berarti 15, masih murah. Gitu. Jadi perkalian antara PER dan PBV di bawah 22. Kalau di atas 22 mulai mahal. Nanti saya cek dari dasar teorinya. Itu ada yang menjelaskan gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa googling PER kali PBV sama dengan 22. Nah itu ya. PER kali PBV 22. Nah, itu ada. Jadi disebutnya tuh Graham number katanya ya. Graham number. Jadi dari Benjamin Graham ternyata ya, saya baca barusan aja langsung nih. Jadi intinya kalau misalnya bahkan bukan 22,5 katanya. 22,5 itu adalah, tapi ya ada screening awal dulu ya, tapi intinya sih 22,5 ini didapat dari 15 dikali 1,5. Jadi maksimum PBV 1,5 gitu ya. Kemudian itu 15. Makanya di iPod setahu saya di stock screen itu 1,5 PBV-nya defaultnya. Mungkin dari situ diambilnya ya. Jadi kalau 1,5 berarti 15 maksimum gitu. Kalau 1 berarti 22 maksimum. 22,5. Jadi kalau misalnya PBV-nya 1, PER-nya 22,5. Kalau PBV-nya 0,5 berarti bisa sampai 45 kali itu PER-nya. Mungkin itu saja Pak yang bisa dijadikan salah satu
acuan kita ya. Itu Kang Imam. Oke, terima kasih Mang Amsi. Semoga menjawab Pak Mark ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Irfan di pukul 02.02. Pertanyaannya, Mang, bagaimana kebijakan terbaik kita apabila kita memilih saham under value kemudian seiring berjalannya waktu saham tersebut sudah bernilai wajar? Karena valuasi saham kan berubah-ubah tergantung performance emiten tersebut. Apakah lepas atau hold nih, Mang? Nah, ini mungkin kalau di luar sana kita sering ngomongin psikologi trading, ini psikologi investing nih, Mang. Betul. Oke. Jadi kalau dengan barusan dengan siapa, Kak? Dengan Pak Irfan. Pak Irfan ya. Jadi kalau di investing itu ya nilai wajar adalah target price. Jadi kalau kita memang sudah mencukupi di situ ya boleh dijual. Di situ boleh dijual, boleh dilepas dulu, nunggu turun dulu. Tapi kan Mang suka naik lagi. Jangan kita. Kalau Keong juga sering seperti itu misalnya ketika dia lepas justru terbang gitu. Nah, kalau ingin maksimal gitu ya, kalau ingin maksimal bantu dengan teknikal. Gitu. Kalau saya ya, bantu dengan teknikal. Contoh paling sederhana sekali. Kawal dengan MA5. Kawal dengan MA5 atau MA10 tergantung teman-teman mau jangka lama berapa gitu. Kalau MA5 berarti sekitar semingguan deh gitu. Dia selama belum menyentuh MA5 atau di bawah MA5 kita masih hold. Atau mau pakai MA20 boleh. Berarti 1 bulanan itu garisnya. Jadi ketika kita nih saham ini udah price in ya, katakanlah targetnya 2000, dia udah kena nih 2000. Tapi saya nih emang kayaknya masih naik nih karena pasar lagi rame gitu kan, biasanya kalau lagi panik buying itu terus naik gitu. Oke, kawal aja. Contoh. PTBA kemarin kan rame itu. Rame naik gitu sampai 3.100. Nah, ternyata ketika kalau pakai MA5 hari kemarin tuh udah tembus ke bawah. Bisa dijual di situ. Mau dijual semua boleh, mau dijual sebagian ya terserah teman-teman itu. Tergantung ketenangan kita mau jual semua atau sebagian gitu. Tapi yang paling penting tadi penting menggabungkan antara tadi fundamental kita udah tahu nih targetnya di sekian, ini sekarang masih undervalued nih nilai wajarnya di 1000 sekian. Contoh misalnya apa ya? PTPP bisa itu konstruksi masih di bawah 1 tuh. PTPP masih di bawah 1 kalau nggak salah. Jadi misalnya di sekian 1.800 atau 1.600. Saya punya target di situ. Ternyata pas mau 1.800 itu justru lagi rame-ramenya. Udah kawal MA5 aja. Kawal pakai moving average 5 hari. Jadi kita tidak salah karena kita membiarkan sedikit naik lagi karena kita sudah mencapai nilai wajarnya, tapi kita ingin sedikit menggunakan teknikal karena boleh jadi itu naik terus. Karena kadang dari nilai wajar itu pasar masih bisa menghargai lebih, kan. Contoh ya, Indika Energi dulu nilai wajarnya kalau nggak salah 2000-an, tapi kan bisa nyentuh sampai 3.000 atau 4.000 saya lupa. Kita selalu ada bonus gitu. Nah, supaya kita tidak ketinggalan, dan ini jadi ngajarin serakah saya, tapi serakah yang terukur ya. Kita pakai MA5 gitu. Atau MA20, terserah teman-teman cocoknya Pak. Pakai fraktal boleh. Jadi kita tekno-fundamentalis gitu, menggabungkan antara pemahaman fundamental hari ini dengan pemahaman nilai wajar ditambah dengan tadi trailing profit gitu. Karena kan kita udah lepas, kalau secara fundamental kita udah tercapai, tapi secara teknikal itu masih bisa naik misalnya. Kenapa? Karena ada dorongan volume yang naik, kemudian misalnya pasar mulai, contoh Antam siapa yang menyangka sekarang sudah melebihi harga tahun 2010 loh. Gitu. Karena ada isu baterai tadi, isu pabrik baterai terbesar, ada Tesla yang datang, kan itu jadi isu-isu itu yang akhirnya terus ini. Tapi kan supaya kita tidak serakah juga, kita pakai trailing profit gitu. Misalnya bukan trailing loss lagi karena udah untung kan, ceritanya udah untung. Kalau trailing stop itu kan masih rugi lah gitu ya. Atau trailing stop loss itu masih rugi. Kalau trailing profit berarti udah mulai untung gitu. Karena harganya sudah kita naikkan di atas harga beli misalnya. Apalagi sekarang ini udah naik 30%, berarti kan udah untung. Bang, ini udah naik nih 30%, berarti udah untung. Nah, tinggal setelah untung itu kita mau jual semuanya karena sudah price in, atau kita kawal dulu aja deh, biasanya suka ada bonusnya. Tapi ingat, dan IPOT ini sekali lagi adalah OET yang paling membantu saya karena ada ATM. Jadi tinggal pakai auto trading mesinnya kan aman gitu. Saya akan jual ketika sudah di bawah harga sekian. Tapi di bawah harga sekian itu sudah untung. Kenapa? Karena saya belinya di bawah gitu. Misalnya Antam nih, katakanlah Antam saya beli dari 1.400 misalnya.
Nah, ketika sekarang nembus hampir 2000, 1900, saya sudah trailing stop-kan atau trailing profitnya itu ada di sekitar misalnya 1700-an misalnya gitu. Kalau sudah dia tembus 1700, udah saya lepas semua. Tapi kan kita masih untung karena dari 1400. Kalau bilang nilai wajar, Antam sekarang udah sangat mahal kan gitu. Misalnya gitu. Kalau kita ingin ikut di saham-saham tadi, teman-teman, fundamental bukan bicara masalah masa lalu. Tapi juga bisa fundamental masa kini dan fundamental masa depan. Masa lalu adalah laporan keuangan, masa kini adalah aksi korporasi, masa depan adalah prospek. Misalnya gini, kenapa BRIS banyak diburu? Karena orang udah pernah tahu mau merger, gitu kan. Itu masa depan. Masa kininya RUPS. Contoh sekarang misalnya kenapa Antam diburu gitu. Padahal secara masa lalu itu mahal gitu. Kenapa? Karena ada berita-berita yang berkaitan dengan itu dan prospeknya ke depan seperti apa, misalnya mengakuisisi pabrik mengakuisisi lahan apa itu kan bisa kita jadikan sebagai nilai intrinsik baru untuk saham kita. Jadi dan boleh jadi dalam laporan keuangan sekarang belum tercermin, tapi tahun depan sudah ada. Nah, itu bicaranya tentang futuristiknya seperti itu. Gitu kan? Oke, terima kasih Mang Arsi jawabannya. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya lagi, ada dari Bapak Muhammad Panji Rosyadi di pukul 01.28, Mang Amsi. Pertanyaannya, mohon izin Mang Amsi, terkait model valuasi saham bagian mahal murahnya harga saham, kita bandingkan dengan subsektor sahamnya. Terkadang ada dividen yang tinggi, terkadang ada dividen yang tinggi, growth-nya standar. Sebaliknya growth-nya tinggi, dividennya standar. Apakah ada tips memilih di antara saham seperti itu, Mang Amsi? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mas Rosadi ya. Yang namanya investasi itu kan kata sambungnya katanya dan bukan atau. Jadi kalau bisa dua-duanya beli aja dua-duanya gitu. Saham yang dividennya gede, growth-nya lambat, dan saham yang growth-nya gede, dividennya kecil gitu. Dua-duanya beli aja. Kenapa? Karena dua-duanya juga menguntungkan. Bagi yang growth-nya tinggi kemudian dividennya rendah, dia pasti menahan tidak dividen payout ratio-nya atau misalnya rasio pembayaran dividennya tidak terlalu banyak supaya untuk ekspansi kan. Nanti akan tercermin di laba bersih. Laba bersihnya naik, PER-nya rendah, semakin naik harganya gitu. Karena apresiasi pasarnya semakin bagus. Ini saham ini terus tumbuh tapi harga masih murah. Nah, kan seperti itu, naik ya. Kemudian kalau yang dividen naik, dividennya tinggi, growth-nya lambat, contoh misalnya Demas atau misalnya yang lainnya gitu ya, saham-saham batubara misalnya seperti itu bisa kita ambil sebagai income stock. Jadi katakanlah kalau kata teman saya, meskipun lagi rugi harga sahamnya, kita tetap dapat pendapatan dari saham tersebut. Dalam setahun, bayangkan Demas tahun ini 20% loh. Hampir 5 kali lipat deposito gitu. Jadi kalau misalnya kita punya uang 1M, kita punya dividennya 200 juta dari Demas itu. Dengan catatan nggak dijual-jual sahamnya gitu ya. 1M dapat 200 juta tanpa ngapa-ngapain gitu. Kenapa? Karena itu cuma punya, nah kalau saya strateginya kalau yang di income stock itu, dividennya nggak saya ambil Kang Imam. Dividennya saya masukkan lagi jadi jumlah lot. Jadi tahun depan itu nambah lagi dividennya. Jadi compoundingnya di dividen gitu. Kalau saya punya keuntungan dari saham lain, saya masukin juga ke saham income stock ini. Kemudian kalau di income stock ini menghasilkan, kayak kemarin di Demas bagi dividen, saya dapat ya. Alhamdulillah dapat. Kebetulan saya juga belinya di IPOT kalau Demas. Nah kan sudah masuk nih ke RDN kita. Dari RDN tersebut langsung saya belikan ke Demas lagi. Jadi nanti di April nanti, berapapun dividennya saya terdapat dengan jumlah saham yang lebih banyak dibanding yang hari ini. Dapat lagi, masukin lagi gitu. Terus aja di situ. Sampai targetnya misalnya, saya punya sekian rupiah di saham itu. Jadi ketika nanti saya pensiun atau saya berhenti gitu, saya punya income stock-nya, meskipun dia misalnya perusahaannya tidak tumbuh karena banyak bagi dividen, tapi kan kita dapat income stock, anggaplah itu lebih aman atau lebih menguntungkan dibanding sukuk dan deposito. Seperti itu, Kang. Oke, terima kasih Mang Amsi atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Mang Amsi, ada dari Bapak Arianto Purwonugroho di pukul 02.05. Ini pertanyaannya agak lumayan general, Mang Amsi. Dan ini mungkin sangat cocok sekali untuk Mang Amsi yang memang aktif sekali di pasar modal syariah, khususnya saham syariah. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Mang, mau tanya, apakah saham syariah untuk kedepannya masih bagus untuk investasi jangka panjang dibandingkan saham konvensional? Mengingat peminat dalam saham syariah masih sedikit. Maaf kalau kurang update. Silakan dijawab, Mang Amsi.
Terima kasih pertanyaannya, Mas. Siapa tadi teh? Arianto. Mas Mas Arianto. Oke. Jadi sebenarnya kalau disebutkan peminatnya sedikit, justru di tahun 2020 yang paling melonjak signifikan adalah investor saham syariah. Bayangkan tahun 2015 saham syariah, ketika syariah saham berdiri dan saya membuat blog syariah saham, itu nggak ada yang dengar blog saya, yang bacanya cuma puluhan orang kan. 2015 dan ternyata data statistik dari bursa itu cuma 4.000 orang. Dan yang pertama kali bikin SOTS itu kan IPOT. Nah, tahun 2020 jumlah investor saham syariah itu 80.000 orang. Artinya dalam 5 tahun sudah 2.000% naiknya. Dari sisi pertumbuhan 20 kali lipat. Meskipun dari jumlah masih kecil, tapi dari sisi pertumbuhan mengalahkan konvensional. Kemudian return atau misalnya pertumbuhan saham syariah, reksadana syariah, AUM-nya ya, aset under management saham syariah, reksadana syariah itu jauh signifikan melonjaknya di tahun 2020 justru di masa pandemi dibanding yang konvensional. Jadi sebenarnya itu sekarang mulai bergairah dan menggeliat itu tentang pasar modal syariah. Salah satu indikatornya kalau saya ya, di masa pandemi ini saya hampir tiap minggu ngisi 2-3 kali kan. Itu bukti uptrendnya. Bukti uptrendnya pasar modal syariah gitu. Yang satu hal yang nggak pernah saya alami di masa normal. Di masa normal mungkin saya sebulan sekali pun jarang, tapi di masa pandemi saya sudah pernah hitung lebih dari 70 kali. Dari bulan Maret sampai sekarang gitu. Karena apa ya tadi gitu? Karena kita sering sharing aja tentang saham syariah. Kemudian tadi kalau ditanya potensi pertumbuhan, Indonesia itu kan muslim terbesar di dunia, negara muslim terbesar di dunia, sementara yang melek investasi pasar modal syariah baru 80.000 orang untuk yang saham. Itu kan belum sampai 0, bahkan belum sampai 1%. 1% itu kan harusnya 2.500.000. Investor saham Indonesia aja secara total baru 1, sekian persen, belum nyampe 5%. Teman-teman boleh berpikir itu apakah sebuah tantangan atau sebuah peluang. Kalau saya melihat itu sebagai peluang, karena saya hidup di pasar modal ini. 2015 gak ada jarang orang yang mau dengar tentang saham syariah. Sekarang justru banyak orang yang japri, yang DM itu nanyain, Mang gimana cara buka akun, Mang gimana cara buka akun. Dulu nggak ada yang DM saya seperti itu. Itu bukti, itu ada pertumbuhan dari kesadaran dulu investornya dulu kan. Nah setelah itu bicara sahamnya. Saya ingin tanya kepada teman-teman, apakah saham syariah itu terbatas? Saham syariah itu 423 saham dari 700-an. Artinya sudah hampir 60%. Ya, 60%-an. 60%-an saham Indonesia itu syariah. Mungkin teman-teman cuma berpikir bahwa saham syariah itu cuma BRIS, BTPS, PNBS, JMAS. Itu adalah saham syariah aktif. Memang cuma 4. Tapi saham syariah pasif ada 419. Atau paling gampangnya JI 70. Itu yang paling liquid. JI 70. Ada 70 saham yang bisa dipilih. Kemudian dari pertumbuhannya. Saham syariah itu didominasi oleh saham-saham consumer goods, telekomunikasi, dan basic industry. Dan juga konstruksi properti. Bayangkan di tahun depan yang akan naik properti konstruksi kemungkinan. Consumer goods jangan tanya, setiap tahun selalu gak ada matinya meskipun krisis. Telekomunikasi dengan adanya kebijakan work from home, sekolah dari rumah, belajar dari rumah akan terdongkrak, gitu kan? Justru kebangkitan saham-saham syariah itu dimulai ketika masa pandemi dan itu sudah terbukti. Ketika ada teman saya yang jadi peneliti, dia mengatakan bahwa saham syariah lebih aman ketika krisis, itu dibuktikan lagi ketika COVID kemarin. Saham syariah itu paling minim minusnya ketimbang saham yang lain. Bayangkan BBRI itu amblas, BBCA itu pernah turun jatuh dalam ketika bulan Maret. Tapi saham-saham syariah tetap naik. Kenapa? Karena konstituennya Unilever, TLKM, Cepin, yang produknya dibutuhkan masyarakat gitu. Jadi itu membuktikan sekali lagi bahwa saham syariah lebih bertahan di masa krisis dan akan tumbuh di masa normal gitu. Meskipun pertumbuhannya tidak semasif, tidak katakanlah seciamik yang konvensional, karena kita memang tidak bisa masuk banking, tidak bisa masuk rokok gitu. Tapi sekarang tidak ada yang bisa membantah kalau primadona di 2020 itu BRIS. Dan BRIS adalah saham syariah. Mengalahkan induknya, mengalahkan saham-saham konvensional yang lain gitu. Itu yang paling fenomenal di tahun 2020 dan itu sudah mewakili cukup bahwa saham syariah itu potensinya memang besar. Meskipun di tahun berikutnya mungkin tidak bisa diulang lagi oleh BRIS, tapi setidaknya di tahun ini BRIS membuktikan bahwa dia masih bisa terbang. Seperti itu kan.
Oke, terima kasih Mang Amsi. Jadi potensinya masih sangat besar sekali Mang Amsi ya. Oke, Betul. kita ke pertanyaan selanjutnya Mang Amsi dari Bapak Rusdi Yazid di pukul 02.10. Pertanyaannya, untuk saham-saham yang baru IPO, apakah analisis fundamental masih relevan? Mengingat belum ada data historisnya ini Mang Amsi. Silakan dijawab Mang. Terima kasih Pak Rusdi. Sebenarnya sih kalau kita memilih saham IPO, fundamentalnya ya bisa dipelajari. Justru yang teknikalnya belum bisa kita pelajari karena belum ada chart. Kan. Kalau fundamental kan ada di prospektus. Biasanya kan kalau nggak salah perusahaan yang mau IPO itu harus menyajikan laporan keuangan 3 tahun ya, atau 4 atau 5 tahun saya lupa. Pokoknya tiga tahun terakhir itu harus ada gitu ya. 3 tahun terakhir itu ada apa namanya ada laporan keuangan kinerjanya seperti apa. Jadi dari situ sebenarnya kita bisa melihat bahwa ini saham IPO ini menjanjikan atau tidak secara fundamental ya. Meskipun sekarang banyak saham-saham IPO yang ya tadilah Mas Imam juga tahu sendiri gitu. Kebanyakan ketika di IPO kan itu buat bayar utang gitu. Jadi kalau saham IPO itu pertama yang harus diperhatikan adalah nanti alokasi IPO-nya buat apa. Kalau buat utang saya yakin jangan deh. Gitu. Kalau buat invest jangan gitu. Kalau buat trading ya itu mah kan teknikal aja sama respon pasar kan. Tapi kalau kita ingin misalnya investasi di saham IPO, cek dulu gitu. Dia tujuan IPO buat apa? Kalau IPO-nya buat bayar utang, saya kira nggak menarik gitu. Karena dia berarti belum apa-apa sudah minta tolong bayarin utang gitu ya. Tolong dong bayarin utang saya gitu. Jadi mungkin ya seperti itu. Kalau buat ekspansi boleh lah. Kalau misalnya buat nambah gerai, nambah pabrik itu boleh. Dan tidak semuanya IPO itu juga kurang bagus. Ada beberapa yang bagus fundamentalnya. Contoh misalnya kalau yang tahun kemarin yang masih ada fundamentalnya bagus, misalnya yang Unicharm itu, yang saham pembalut ya, itu masih mending lah, fundamentalnya masih ada gitu kan. Dan harganya pun nggak terlalu lonjak-lonjak gitu kan. Kalau IPO-nya yang sahamnya agak bagus itu harganya nggak menarik buat trader gitu. Karena cenderungnya tidak terlalu volatile gitu. Biasa aja naiknya gitu. Tapi kalau yang nggak jelas justru naiknya gila-gilaan. Dan setelah itu diparkir lagi di gocap. Itu kan biasa ya. Setelah naik 700, 600, balik lagi di 50. Pas udah 50, Bang ini saham bagus gak gitu. Padahal kan dari awal juga ini udah gak jelas sahamnya gitu. Makanya saya menghindari kan. Saya salah satu orang yang menghindari saham IPO. Kenapa? Karena pertama secara teknikal belum tergambar grafiknya. Kedua bagi saya lebih ribet melihat laporan keuangannya ketimbang yang sudah listing. Kenapa? Kalau sudah listing itu udah banyak beritanya gitu. Kemudian juga laporan keuangan sudah bisa kita unduh gitu. Sudah bisa kita download. Tapi kalau prospektus itu kan 3 tahun ke belakang karena rata-rata masih minus juga gitu. Jadi nggak menarik gitu kita melihatnya. Itu mungkin kan. Oke, terima kasih Mang Amsi atas jawabannya. Jadi sebenarnya kalau untuk saham-saham yang IPO itu kita bisa lihat dari prospektusnya. Jadi kalau misalkan ada saham yang IPO, itu biasanya ada prospektusnya dan teman-teman juga mungkin bisa download di underwriter-nya atau mungkin di Bursa Efek Indonesia. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mang. Mang Amsi masih semangat nih Mang ya? Siap. Oke. Minum dulu. Ya, silahkan Mang. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Idwar Robani Kurnia di pukul 02.15, Mang Amsi. Pertanyaannya, Mang Amsi boleh minta pendapat atau analisisnya nih untuk awal tahun, apakah pasar modal akan naik atau turun nih Mang Amsi? Untuk awal tahun besok, Mang, prediksinya. Oke, sebentar tadi teh Pak Idwar ya? Ya, benar, Mang. Pak Idwar, oke. Pertama, saya tidak bisa meramalkan itu. Kedua, kemungkinan biasanya Januari effect itu biasanya naik. Biasanya naik dulu karena menjelang adanya laporan keuangan tahunan. Karena Januari pertengahan itu sudah mulai muncul laporan keuangan. Kalau di masa normal ya, terutama perbankan. Perbankan yang papan atas itu biasanya akhir Januari sudah mulai laporan. Dan biasanya diresponnya dengan baik oleh pasar dan indeks biasanya naik. Karena kita kan masih dikerek sama perbankan ya kalau untuk indeksnya. Tapi kalau untuk saham syariah sih saya melihat teman-teman bisa berkaca dari Q3 kemarin. Misalnya Q3 kemarin saja misalnya saham-saham ini udah naik. Kemungkinan di Q4 juga akan naik lagi. Kenapa? Karena di Q4 kan sudah lebih terbuka lagi tuh operasional bisnisnya gitu dibanding yang Q3.
Jadi bisa diprediksikan kalau misalnya Q4-nya naik, terimbasnya juga misalnya ke kinerjanya, dan orang optimis di tahun depan itu akan lebih aman, lebih sehat, atau lebih apa juga kemungkinan akan naik. Meskipun sekarang sebenarnya kalau menurut saya sih kenaikannya sudah terlalu dini sih Kang. Jadi saya kira 6.000-nya tahun depan, sekarang kan udah ada 6.000 lebih gitu. Dan itu mungkin ada koreksi-koreksi dikit, pasti ada deh ya koreksi dikit. Dan sejarah mencatat Januari itu salah satu bulan yang mencatatkan kenaikan. Saya termasuk saksi hidup ketika 2008. 2008 bulan Januari itu indeks mencetak rekor tertinggi loh teman-teman. 2.838. Saya masih ingat angkanya. Karena kalau dengan krisis itu kan selalu teringiang-ngiang ya. Karena kita diajarkan dari kecil untuk mengingat bukan melupakan. Gitu kan, dari SD sampai kuliah harus menghafal gitu. Jadi daya ingat gitu. Nah, 2008 itu puncak tertingginya bulan Januari, 2838 angkanya. Kemudian bulan Oktober itu titik nadirnya di 1045. Jadi bayangkan teman-teman, awal tahun kita euforia, wah hebat indeks bursa naik gitu. Saham Bumi 8.800 dari Rp20 loh saham Bumi itu 8.850 gitu. Tahu-taunya pas Oktober 1045. Jadi penurunan terbesar bursa efek belum ada lagi yang dari 10 tahun terakhir ya, belum ada 15 tahun terakhir mungkin, belum ada lagi yang mengulang 2008. Kemarin crash itu cuma 40% teman-teman, 42% saya hitung. Tahun 2008 minus 62%. Minus 62%. Dan saham itu berjatuhan. Astra sampai harga 2.000. Kalau nggak salah ya, 2.000. Dan 2.000-nya di harga sebelum stock split. Kalau nggak salah. Jadi intinya saking murahnya. Saham Asri, Gocap, Bumi Serpong 67. Saya masih ingat itu. Semuanya terkapar gitu 2008 itu. Tapi waktu itu saya belum punya keberanian karena saya baru masuk. Saya itu di Ayun kemudian ditampar kan. Jadi naik baru belajar 2007 akhir, 2008 langsung dijebruskan gitu, langsung terjerumus gitu, langsung jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi itu juga jadi pengalaman tersendiri gitu. Oh ternyata kalau lagi crash itu harus punya cash. Crash is cash gitu. Nah, jadi bukan cash is the king, tapi crash is cash gitu. Jadi kalau lagi crash itu harus punya cash. Supaya apa? Supaya menampung barang-barang yang dijualin orang gitu. Maret kemarin saya mendapat kesempatan itu. Ketika orang panik jual, saya tampung. ARB saya masuk, karena saya punya kas. Orang lain baru sadar bulan April, Mei baru beli saham, saya udah mulai jualan gitu. Karena udah untung 20-30%. Nah, momentum seperti itu kan jarang terjadi 10 tahun sekali, teman-teman. Maka ketika crash saatnya mencari saham yang murah. Karena pasti banyak emas ya yang bergelepar waktu itu. Cuman kita berani atau tidak gitu. Karena kan orang boleh aja punya cash, boleh aja punya analisis, tapi nggak punya keberanian. Terkadang ketika crash itu yang paling penting keberanian, meskipun nggak pakai analisis gitu. Kenapa? Karena ini sahamnya bagus, manajemennya pasti bagus, pasti akan balik lagi harga saham. Ini dilepas karena kekhawatiran aja, psikologis pasar aja, bukan karena fundamentalnya bermasalah. Nah itu lagi sekali lagi. Jadi kalau 2021 boleh jadi Januarinya naik, setelah itu ada penyesuaian karena mungkin ngelihat lagi laporan keuangan. Biasanya kan gitu, sell in May. Kenapa ada sell in May and go away gitu? Itu istilah salah satu ada gium yang ramai di pasar modal. Karena gini teman-teman, logikanya adalah Maret itu deadline-nya full year. April deadline-nya Q1. Orang udah bisa melihat mana perusahaan yang bagus dan yang kurang bagus di bulan Maret sama April itu. Maka kemungkinan Maret April itu biasanya ada penurunan indeks. Gitu. Tapi Januari semua optimis karena berharap laporannya bagus. Ini mah pengalaman aja ya teman-teman. Dan itu bisa dibuktikan secara statistik mungkin nanti. Januari itu masih ada optimisme, ini lagi nunggu laporan nih, siapa tahu naik gitu kan. Siapa tahu bagus nih. Sampai Januari, Februari, Maret boleh muncul gitu kan, mulai bermunculan, mulai ada ya kayaknya ternyata jelek, turun jual. April ada lagi Q1-nya lebih jelek lagi, jual lagi kan gitu biasanya. Makanya momen-momen beli yang ideal itu sekitar bulan Maret sampai bulan Agustus. Biasanya itu jatuh-jatuhnya sampai Oktober itu jatuh-jatuhnya gitu. Kemarin juga kan Maret terjadinya ya, 23-24 Maret gitu. Itu jatuh juga. Jadi semacam ada ya siklus lah seperti itu. Jadi kalau saya melihat tahun depan kemungkinan ya bisa naik gitu di awal-awal, kemudian ada penyesuaian, kemudian Maret bisa saya turun dulu karena ada respon terhadap laporan keuangan. Baru kita mulai koleksi lagi sekitar bulan Juni Juli, kita melihat lagi setelah 1 semester bagaimana. Itu mungkin Kang. Oke, terima kasih Mang Hamsi. Mungkin 2 pertanyaan lagi nih Mang Hamsi. Silakan. Pertanyaan pertama dari Bapak
Kevin Arigi di pukul 02.09. Ini mungkin pertanyaannya mendasar sekali ya. Pertanyaannya bagaimana hukum trading saham nih Mang Hamsi dalam saham syariah dalam Islam? Hukum trading saham syariah dalam Islam, terutama kalau kita jual beli di waktu yang singkat, beli pagi jual sore, itu hukumnya gimana Mang Hamsi? Mungkin boleh dijelaskan sedikit. Oke, terima kasih Mas Kevin. Jadi kalau bertanya hukum trading saham ya, itu boleh. Gitu. Meskipun beli pagi, jual sore atau BPJS ya. BPJS kan beli pagi, jual sore itu boleh. Bukan berarti kita short sell kan. Ya, orang kadang orang masih belum bisa membedakan antara short sell dengan short trade. Short sell itu kita nggak punya barang, pinjam pakai duit margin gitu ke sekuritas, kemudian jual di harga yang lebih ini. Jadi kita pinjam barang gitu. Atau misalnya sekarang pun mekanismenya belum bisa katanya. Tapi kalau short trade itu kita beli pakai duit sendiri gitu. Dan ingat, kalau yang pakai SOTS, System Online Trading Syariah, kan nggak bisa beli pakai margin juga gitu. Nah, ketika kita beli misalnya pakai duit sendiri, maka setelah match, ya full match gitu, itu sudah jadi milik kita. Meskipun secara administrasi mungkin ada T+2 atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah jadi milik kita, itu sudah bisa dijual lagi, hari itu juga bisa. Jadi dan dari mana dasarnya? Dasarnya adalah Fatwa nomor 80 tahun 2011. Di situ disebutkan saham yang sudah dibeli boleh dijual kembali meskipun penyelesaian transaksinya memakan waktu setelah itu. Artinya meskipun ada waktu untuk trade confirmation dan yang lainnya, tapi ketika sudah match itu sudah milik kita karena namanya pun nama kita. Kalau saya lihat di iPod pun sama kan. Kalau sudah match itu namanya nama saya di situ yang membelinya. Meskipun dengan perantaraan iPod, perantaraan online brokernya, tapi nama kita yang tercantumnya itu yang membelinya kita. Makanya di trade confirmation itu namanya nama saya, bukan nama iPod kan. Tapi kalau dulu 2007, teman-teman, 2008, saya masuk ke iPod itu nyetor uang itu atas nama iPod. Bukan atas nama saya, karena belum RDN. RDN baru 2012 kalau nggak salah. Gitu. Jadi dulu kalau misalnya, makanya dulu, ini buat yang pemula ya, dulu itu orang rada was-was kalau investasi di saham. Kenapa? Karena pernah ada penggelapan dana nasabah oleh salah satu sekuritas yang sekarang sudah nggak ada sekuritasnya gitu. Karena dulu uang itu masuk di sekuritas, namanya nama sekuritas dulu. Saya juga pernah download kepada Indo Premier gitu. Tapi setelah 2012 namanya nama kita karena kita langsung Custodian Central Effect. Jadi bursa si broker itu cuman sekadar perantara saja, dealer aja gitu. Dia dapat komisi dari situ. Tapi data kemudian saham kita adanya di KASEI. Jadi kita aman sekarang. Nah, kalau tadi bertanya misalnya hukumnya halal, boleh. Sesuai dengan fatwa nomor 80 tahun 2011 dan diperkuat lagi dengan fatwa nomor 135 tahun 2020 yang terbaru. Fatwa tentang saham. Mungkin demikian Mas Imam. Oke, terima kasih Bang Hamsi atas jawabannya. Kita ke pertanyaan terakhir sekarang Bang Hamsi. Ada dari Bapak Sandy di pukul 2.45 sepertinya. Ini nggak ada jawabannya, jadi baru muncul sepertinya pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana jika perusahaan fundamentalnya itu baik, tapi harga sahamnya ini nggak naik-naik nih Mang Hamsi, padahal nilai wajarnya masih jauh di atas. Apakah masih cocok untuk kita hold? Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Sandy tadi ya. Menarik pertanyaannya, dan ini yang mungkin orang bilang namanya value trap, gitu kan, perangkap valuasi katanya. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita memang merasa di satu lama, kita bisa switch saham. Dia yang katakanlah gerak. Gitu. Kenapa? Karena kita ada disebutnya itu opportunity cost ya. Jadi ada biaya, ada hal yang kita lewatkan di saham lain gitu. Nah, kalau memang sudah berapa lama tidak naik-naik, berarti kan itu nggak ada penggeraknya, nggak ada yang tertarik di saham tersebut. Sementara yang bisa menggerakkan harga saham kan ada ketertarikan pasar, ada respon pasar. Jadi makanya alangkah lebih baiknya kalau kita dari awal itu screeningnya adalah JI 70 misalnya, atau Kompas 100. Yang sudah jelas itu pasti liquid. Pasti liquid gitu. Kemudian setelah itu kita cek likuiditasnya sudah, market cap-nya sudah, kemudian manajemennya bagaimana, kemudian juga chartnya. Secara teknikal ini menarik atau tidak gitu. Nah, supaya misalnya kita tidak terlalu lama menunggu gitu, terlalu lama
menunggu momen kenaikannya, maka kita belinya nanti pas mau naik saja gitu. Nanti pas mau naik saja. Misalnya dia mau sudah tembus garis downtrend channelnya, misalnya kita kan, makanya bagi saya teknikal itu boleh. Teknikal itu harus disandingkan dengan fundamental. Tidak cukup dengan fundamental saja, karena tadi kita bisa lama di fundamental itu karena nggak naik-naik, karena yang bikin saham naik itu bukan fundamentalnya saja, tapi lebih ke apresiasi pasar terhadap fundamental itu, dan itu kan butuh volume gitu, butuh pasar yang ngeh dengan itu. Maka biasanya kalau misalnya ada saham yang mau dinaikkan kan ada muncul berita-berita tuh, berita saham, berita kenaikan harganya, kenaikan labanya dan seterusnya, baru itu mulai ada sentimen gitu. Kalau nggak ada berita, nggak ada apa ya, mungkin tidak ada naik gitu. Makanya mungkin lebih penting kalau misalnya teman-teman menemukan saham seperti itu, kita switch saja ke saham lain. Seperti itu, Kang. Oke, terima kasih Bang Amsi atas jawabannya, yaitu adalah pertanyaan terakhir ya Sobat Ipot semuanya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf bisa ikuti webinar kita selanjutnya ya, karena tentunya ada keterbatasan waktu. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu juga ya teman-temannya, apalagi kalau bukan sesi door prize ya. Dan tentunya untuk mendapatkan door prize ini ada beberapa ketentuan yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama adalah silakan teman-teman nanti lakukan pembelian saham di tanggal 21 Desember 2020 minimal 2 juta rupiah dengan statusnya full match ya teman-teman. Dan untuk 10 peserta webinar yang melakukan pembelian saham dan beruntung akan mendapatkan Rp100.000 ya. Kemudian jangan lupa untuk kirim bukti pembelian saham, bisa di-capture ke email indopremier.event@ipc.co.id dengan subjeknya quiz webinar value your valuation 19 Desember 2020 dan di body emailnya jangan lupa lengkapi dengan nama lengkap, email, dan juga nomor telepon. Untuk cut off time-nya pembelian saham dan report itu jam 11.30 waktu Indonesia Barat, dan tentunya hanya peserta yang memenuhi 3 poin kriteria di atas yang akan menjadi pemenang. Hanya pemenang saja yang akan di-emailkan oleh tim dan maksimal diumumkan H+3 setelah webinar ya. Ya, itu adalah beberapa persyaratan dan ketentuan untuk dapetin door prize-nya ya teman-temannya. Jangan lupa nanti di hari Senin setelah mungkin teman-teman belajar banyak mengenai value investing, bagaimana mencari harga wajar suatu saham, nanti dipraktekin. Dan kalau misalkan teman-teman menemukan ada suatu saham yang memang mungkin berada di bawah harga wajarnya atau under value, teman-teman bisa transaksikan. Mungkin dan di sini teman-teman akan ada polling, silakan teman-teman isi. Polling ini tentunya untuk kebaikan webinar kita ke depannya. Dan mungkin sambil menunggu polling, Bang Amsi mungkin ada konklusi untuk peserta webinar kita siang hari ini. Oke, terima kasih Kang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Imam, juga tim IPOT, dan juga teman-teman peserta semuanya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan materinya mungkin belum sesuai ekspektasi teman-teman. Karena tadi saya sudah nyatakan dari awal kita hanya berbagi saja pengalaman menggunakan valuasi tadi. Terkait dengan valuasi, teman-teman, yang terpenting bagi kita adalah sesuaikan teknik valuasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita ingin melihat saham dari sisi value investing atau growth investing atau income investing. Tapi kalau bisa semuanya kita punya, saham-saham yang tipikal growing, saham-saham yang tipikal value investing, dan saham-saham yang income investing, semuanya kita punya gitu. Karena kita tidak pernah tahu dari saham mana kita mendapat keuntungan yang cocok atau yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sekali lagi, dalam investasi yang paling penting adalah menentukan tujuan, waktu, dan instrumen. Itu jangan lupa, karena saham hanya salah satu instrumen dari tujuan investasi kita dan sesuaikan juga dengan jangka waktu yang kita inginkan. Terakhir dari saya, selalu analisis, apalagi sekarang lagi musim pompo, musim mologi ya, jadikan fatama atau fundamental, teknikal, dan money management itu sebagai 3 analisis penting ketika kita ingin menakar sebuah saham, baik dari sisi nilai wajarnya, baik dari sisi momentum masuknya, dan juga dari sisi risiko risk reward-nya yang harus kita tentukan dari awal. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau banyak kurangan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Ya, terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk Bang Amsi yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing, berbagi ilmu untuk saya, teman-teman IPOT, dan juga Sobat IPOT semuanya. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya, teman-teman semuanya. Dan mungkin karena sesi inti sudah selesai, sesi door prize juga sudah selesai, artinya webinar siang hari ini juga kita akan akhiri ya, teman-teman ya. Saya Imam Gunadi dari Indo Premier Sekuritas, mohon pamit undur diri. Kalau misalkan ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga webinar ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Amsi. Terima kasih Sama-sama, Mas Imam. Mohon maaf semuanya. Terima kasih juga semuanya ya. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Saya izin pamit ya semuanya. Terima kasih. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod.